Dokter, apa dokter yakin saya hamil? Bukankah mereka bilang saya tidak akan bisa hamil? Hasil USG-nya sangat jelas, janinnya sudah berusia 6 minggu, perkembangannya sangat baik. Selamat ya, Anda akan menjadi seorang ibu. Aku punya anak, tapi bahkan untuk beli obat bulanan nenek saja aku tidak mampu. Bagaimana aku bisa membesarkan anak ini? Dokter, berapa biaya untuk aborsi di sini? Anda tidak menginginkan bayinya, biaya aborsi 8.000. Ditambah biaya pemeriksaan, Anda harus menyiapkan sekitar 10.000. Ini mahal sekali. Dokter, saya mau menelepon sebentar. Entahlah ada apa dengan orang zaman sekarang. Yang ingin punya anak malah tidak bisa, sedangkan yang hamil malah tidak mau. Itu 88, pasti di sini tempatnya. Setelah mengantar kue ini, aku bisa pulang lebih awal untuk menemani nenek. Kamar ini wangi sekali. Apa ada orang di sini? Kue ulang tahun yang Anda pesan sudah sampai. Tuan, apa yang Anda lakukan? Lepaskan aku. Kamu pasti hadiah ulang tahun yang disiapkan Yunjo. Kamu sudah menerima uangnya, jangan pura-pura polos. Tuan, Anda salah paham. Aku tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Aku cuma datang mengantar kue. Apa yang terjadi padaku? Kenapa tubuhku lemas sekali? Dan aku tidak bisa menahan diri untuk mendekatinya. Ada 200.000 di kartu ini. Kata sandinya 86 kali. Jumlah spermaku sedikit. Kamu tidak perlu khawatir akan hamil. Aku tidak butuh uangmu. Sudah kubilang, aku bukan orang yang diatur temanmu. Aku cuma datang mengantar kue. Nona, jangan berlebihan aktingnya. 200.000. Itu cukup banyak. Aku bukan. Si, kamu baik-baik saja. Berkat kamu aku masih hidup. Tapi orang itu yang kamu atur agak sulit dihadapi. Orang yang aku atur bukan aku, baru saja mau memberitahumu. Orang yang kutemukan tertabrak mobil tadi malam, dia tidak selamat. Aku baru dapat kabarnya dan langsung meneleponmu. Apa katamu? Dia bukan orang yang diatur Bu Yunjo. Bagaimana situasinya di sana? Ada masalah mendadak, nanti saja bicaranya. Maaf soal semalam. Aku apa yang kamu mau, aku bisa memberimu kompensasi. Tidak perlu. Anggap saja kejadian semalam seperti digigit anjing. Dia tidak mau uang, lalu apa lagi yang dia mau? Begini saja. Ini kartu namaku. Kalau sudah memutuskan apa yang kamu mau, temui aku. Anak ini bukan cuma milikku. Dia juga harus bertanggung jawab. Dokter, tentang hasil kecocokan kami dengan kakek, bagaimana hasilnya? Untuk kalian bertiga, kecocokan dengan Tuan Besar Shen semuanya gagal. Saat ini kami sedang berusaha keras mencari sumsum tulang yang cocok. Namun, hal semacam ini bergantung pada keberuntungan. Ini bukan lagi masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Dokter, apapun caranya, atau berapapun biayanya, Anda harus menyelamatkan kakek. Dokter, bukankah ada cara lain? Mungkin ada satu cara. Sebenarnya meski transplantasi sumsum berhasil, kemungkinan penolakannya sangat besar. Pilihan terbaik adalah darah tali pusat. Jika seseorang mengandung anak untuk keluarga Shen sekarang, penyakit Tuan Besar Shen akan ada harapan. Ibu, ayah melihatku saja tidak akan membantu. Kakek paling menyayangimu, seluruh harapannya bergantung padamu. Tapi, aku... Apakah Anda Tuan Sensi? Saya Lin Shihe. Saya sedang hamil. Apa? Kamu hamil? Apa? Kamu hamil? Prosedur aborsi di rumah sakit biayanya sekitar 10.000.
Aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Untuk anak ini kamu juga harus ikut bertanggung jawab setengahnya. Bisa kamu datang ke rumah sakit, operasinya juga butuh tanda tangan anggota keluarga. Kirimkan alamatnya padaku. Aku segera ke sana. Sayang, aku tidak salah dengar kan? Ada gadis yang mengandung anak putra kita. Tidak mungkin Zhang Yue itu kan? Tidak peduli itu Zhang Yue atau bukan hamil, itu kabar baik. Kenapa kamu diam saja di sana? Cepat bersiap-siap, kita harus mempertahankan anak ini. Syukurlah keluarga Shen akhirnya punya pewaris penyakitku. Tidak sia-sia aku berpura-pura sakit, haha. Ti, mau kemana buru-buru begitu? Apa terjadi sesuatu? Aku ada urusan. Paman dan bibi, aku dengar dari Si katanya kakek sakit, jadi aku datang berkunjung. Aku baru saja melihat Si pergi terburu-buru. Apa ada masalah? Sepertinya yang hamil bukan Zhang Yue, ada gadis yang mengandung anak Si. Dia bergegas ke rumah sakit kota untuk menemui gadis itu. Apa katamu? Seseorang mengandung anak Si, bagaimana mungkin? Itu benar sekali, Nona Jiang. Keluarga Shen akan kedatangan anggota baru. Ini masalah besar, kami harus pergi. Dan bersiap-siap, kami tidak akan menahanmu. Begitu ya, aku mengerti. Kalau begitu aku akan berkunjung lain hari. Aku sudah kenal Si bertahun-tahun. Kenapa aku tidak pernah dengar dia punya wanita lain? Aku harus pergi melihat apa yang sebenarnya terjadi. Hamil 6 minggu dihitung mundur tepatnya lebih dari sebulan yang lalu. Wanita ini apa dia mencoba memanfaatkan anak itu untuk mengamankan posisinya? Anak ini apa benar ini anakku? Kamu nggak percaya padaku. Aku nggak bermaksud mau terus nempel sama kamu. Cuma saja aku benar-benar nggak sanggup bayar uang sebanyak itu untuk operasinya. Kita bagi 2 biayanya. Setelah itu, aku nggak akan ganggu kamu lagi. Anak muda, kamu cuma peduli menipu gadis ini supaya masuk ke pelukanmu. Tapi sekarang kamu nggak mau tanggung jawab saat dia hamil. Hati-hati, kualat nanti kamu. Karena anak itu milikku. Aku pasti akan tanggung jawab. Caramu tanggung jawab adalah menyuruh si gadis aborsi. Apa kamu tahu kalau aborsi sangat berbahaya bagi kesehatannya? Kapan aku pernah bilang kalau aku mau menggugurkan bayinya? Apa yang barusan kamu katakan? Apa maksudnya? Pertahankan bayinya. Aku yang akan membesarkannya. Apa mungkin dia? Sesuai keinginanmu. Begitu dong, karena kalian berdua ingin mempertahankan bayinya. Saya akan meresepkan calon ibu beberapa asam folat dan tablet kalsium. Minum tepat waktu saat sampai di rumah. Datanglah ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin. Apa Anda? Dokter, saya temannya gadis yang barusan keluar tadi. Apa dia merasa kurang sehat? Apa Anda menanyakan tentang Lin Shihe? Gadis itu hamil 6 minggu. Untungnya pacarnya mau bertanggung jawab. Mereka sudah memutuskan untuk mempertahankan bayinya. Apa Anda yakin gak ada kesalahan? Nyonya, hasil tesnya ada di sini. Saya nggak akan membohongi Anda. Apa Anda meragukan kompetensi profesional saya? Kalau nggak ada hal lain, tolong jangan menunda janji temu saya dengan pasien lain. Mengenai anak ini, ada beberapa hal yang menurutku perlu dijelaskan kepadamu. Katakan saja. Mulai sekarang aku akan mengatur seseorang untuk mengurus kehidupan sehari-harimu. Sampai kamu melahirkan dengan selamat. Sampai kamu melahirkan dengan selamat. Saat bayinya lahir. Aku butuh darah tali pusat bayi itu untuk menyelamatkan kakekku. Mengenai hal ini, apa kamu ada keberatan? Selama itu tidak memengaruhi kesehatan bayinya. Aku tidak masalah dengan itu. Aku akan mencari tim medis terbaik untuk menjamin keselamatanmu dan bayinya. Terima kasih sudah repot-repot. Di mana kamu tinggal, aku akan mengantarmu pulang untuk beres-beres. Mulai hari ini tinggallah bersamaku. Aku tinggal bersamamu. Bayinya butuh lingkungan yang lebih baik. Sedangkan untuk hal lainnya, Aku mengerti aku nggak akan bermimpi memiliki hal-hal yang bukan milikku. Fakta bahwa kamu mau mempertahankan anak ini sudah cukup bagiku. Acting yang buruk sekali. Apa kamu benar-benar mengira aku bakal percaya? Ayo pergi. Jadi dia melakukan semua ini, semuanya demi darah tali pusat si bayi. Seharusnya aku nggak berpikir terlalu jauh. Kalau Si ingin mempertahankan anak ini, lalu bagaimana denganku nggak anak ini tidak boleh jadi milik Shen Si? Pak Shen, Anda tunggu di mobil saja. Aku akan masuk sendiri. apa kamu menyembunyikan pria di dalam sana takut aku melihatnya?
Aku tinggal bersama nenekku sejak aku masih kecil. Beliau sudah tua dan kesehatannya kurang baik. Aku tidak ingin beliau khawatir tentang kita. Aku tidak berencana memberitahunya. Apa aku begitu memalukan untuk diperkenalkan? Bukan begitu, Pak Shen. Mengingat hubungan kita saat ini benar-benar tidak pantas memberitahu nenekku. Jangan khawatir, aku akan cepat. Aku tidak akan membuat Anda menunggu lama. Lin Shihe, Pak Shen, ada hal lain lagi? Hati-hati, tidak perlu buru-buru. Baiklah. Dia bahkan tidak mengambil kesempatan untuk memperkenalkanku pada keluarganya. Apa dia mencoba membuatku lengah? Sun Yue selidiki saat kita kembali. Semua informasi tentang Lin Shihe berikan padaku secepat mungkin. Baik Pak Shen, hanya saja tentang kehamilan Nona Lin. Jika Nona yang tahu, dengan sifatnya itu, jika dia membuat keributan, Anda tahu sendiri, di seluruh Haicheng sosialita mana yang tidak ingin menjadi Nyonya Shen Nona Jiang, bahkan bilang, dia tidak mau menikah dengan siapapun kecuali Anda. Apa hubungannya denganku? Saya sudah bicara terlalu banyak, Anda bisa menikah dengan siapapun yang Anda mau. Nona Lin sebenarnya cukup baik, kesehatan kakek adalah yang terpenting. Saya mengerti Pak Shen. Shihe, cepat sekali kamu berkemas, kamu pergi mendadak sekali hatiku rasanya. Ini perusahaan besar, sangat terpercaya. Jangan khawatir, tidak akan lama, aku akan kembali 10 bulan lagi. Tapi selama kamu pergi, kamu harus jaga diri baik-baik, kamu mengerti kan? Ya, Nek. Jantung nenek lemah. Selama aku pergi, ingatlah untuk minum obat tepat waktu. Mulai sekarang setiap bulan, aku akan mengirimkan uang untukmu. Kamu juga harus jaga diri. Jangan khawatirkan, aku fokus saja pada pekerjaanmu. Saat kamu kembali nanti nenek akan masakkan iga babi kecap untukmu. 10 bulan akan berlalu dengan cepat. Hati-hati. Kamu baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Kamu habis menangis ya? Cuma karena angin kok tidak apa-apa. Kamu sedang hamil sekarang, emosimu juga akan memengaruhi bayinya. Kalau kamu benar-benar tidak tega meninggalkan nenek, kamu bisa pulang berkunjung kapan saja. Tidak perlu. Kalau nenek melihat bahwa aku hamil, dia pasti akan khawatir. Terserah kamu saja di luar berangin, ayo masuk ke mobil dulu. Kalau kamu khawatir, aku bisa mengatur seseorang untuk menjaga nenekmu diam-diam dan memastikan keamanannya. Bagaimana menurutmu itu? Bukankah itu akan terlalu merepotkanmu? Fokus saja pada kehamilanmu, sisanya biar aku yang urus. Apa ada permintaan lain, Anu? Bolehkah aku pergi bekerja? Chen Xi sudah setuju untuk membesarkan anak itu. Itu saja sudah lebih dari cukup. Aku tidak bisa terus-menerus minta lebih darinya soal uang untuk beli obat nenek. Kan sudah kubilang tentang uang itu, kamu tidak perlu khawatir. Tapi aku sebentar lagi lulus. Sekarang ini waktunya untuk magang. Aku tidak ingin kehamilan ini menghalangiku mendapatkan ijazah. Aku bisa buatkan sertifikat magang untukmu. Tapi aku ingin menjalani magang itu sendiri. Pak Shen, aku janji aku akan menjaga bayinya dengan baik. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Kamu sebegitu inginnya bekerja ya? Jangan khawatir, bayi itu juga anakku. Aku memedulikannya sama sepertimu. Apa aku salah paham padanya? Akan kupikirkan. Benarkah? Terima kasih. Jadi kamu wanita itu yang sedang mengandung anak Si. Kamu pikir ini rapat direksi? Jangan menakuti Nona Lin. Dan juga bayinya namamu Shihe ya. Aku ibunya si manis sekali. Kamu terlihat seperti gadis yang sangat baik. Tidak seperti anak nakal ini. Yang mukanya ditekuk terus seharian persis seperti ayahnya. Pak Shen, Bu Shen, halo, saya Lin Shihe. Sudah cukup, biarkan gadis ini duduk dulu. Iya, tentu saja. Kamu sedang hamil sekarang, kamu tidak boleh terlalu lelah. Pelayan, cepat bawakan sup sarang burung walipnya dan buah-buahannya. Juga makanan penutupnya. Si awalnya tidak ingin kami datang karena takut mengejutkanmu, tapi kami tetap merasa khawatir. Kami datang agak terburu-buru dan belum tahu seleramu. Jadi sementara kami hanya menyiapkan ini.
Ini yang sudah kami siapkan sebagai hadiah kecil untuk pertemuan pertama kita. Akta villa di sebelah rumah ini ditambah mobil dan perhiasan. Kartu-kartu ini bisa digunakan di mal besar manapun di Haicheng, tanpa batas saldo. Selain itu kami juga sudah menyiapkan tim medis terbaik dan ahli gizi untuk memastikan persalinan yang lancar. Ini semua terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ini bukan apa-apa, terimalah saja. Dan ini juga. Tante, apa ini? Ini hanya sedikit tanda kasih sayangku. Begitu aku melihatmu, aku langsung menyukaimu dengan tulus. Kamu tidak boleh menolak kebaikanku. Tapi, Ibuku yang memberikannya padamu, jadi terima saja. Terima kasih, Tante. Anak baik. Biarkan Si menjagamu mulai sekarang. Jika dia berani merundungmu, beritahu saja aku akan kupatahkan kakinya. Kamu baru saja sampai dan sudah membuat orang tuaku berpihak padamu, Mapa. Kalian sudah melihatnya kan? Jadi bisakah kalian pergi? Dia sedang hamil dan butuh banyak istirahat. Kami tidak akan mengganggu waktu berdua kalian, dasar anak nakal. Jangan berani-berani merundungnya. keluarga Shen ternyata lebih baik dari yang kubayangkan. Sayang sekali. Sayang sekali semua yang ada di sini pada akhirnya bukan milikku. Pak Shen, mengenai informasi tentang Nona Lin yang Anda minta sudah saya kirim ke email Anda. Nona Lin adalah seorang yatim piatu yang diadopsi oleh nenek Lin sejak kecil. Mereka berdua selalu saling mengandalkan. Wanita tua itu punya penyakit jantung dan harus minum obat jangka panjang. Keuangan mereka sedang sulit. Dia butuh uang tapi tidak mau menerima kartuku. Dia cukup ambisius begitu ya. Atur sebuah posisi untuknya sebagai asisten magang. Apa kau perlu mengajariku cara bekerja? Yang dia inginkan lebih dari sekadar uang. Lin Shihe, aku ingin lihat trik apa lagi yang kamu punya. Kenapa kamu di sini? Ini kamarku. Kalau aku nggak ke sini, mau kemana lagi? Apa kita? Sekamar. Orang tuaku bilang untuk jagain kamu dan bayinya baik-baik. Aku nggak bakal macam-macam kok. Jangan mikir yang aneh-aneh. Aku mengerti semuanya demi bayinya. Baiklah, kamu mandi duluan saja. Atau aku duluan. Kamu saja duluan. Minum susunya. Jangan takut, ada aku di sini. Listriknya pasti mati, lantainya licin. Biar aku gendong kamu keluar dulu. Tuan muda tadi cuma mati lampu, kalian Silakan lanjut aku nggak lihat apa-apa. Kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. aku mau mandi. Malu-maluin banget. Tadi itu bibirnya lembut sekali. Ya ampun, Lin Shihe. Apa kamu gila? Apa sih yang kamu pikirkan? Tidur saja. Benar, kalau sudah tidur, aku nggak akan mikir yang macam-macam lagi. Dia pasti sengaja. Aku dengar ada seorang wanita mengandung anakmu menuntutmu untuk bertanggung jawab. Tuan muda Nona Jiang bersikeras ingin masuk. Aku tidak bisa menghentikannya. Kamu boleh pergi sekarang, Zhang Yue. Apa yang kamu lakukan di sini? Kalau aku tidak datang, rencana licik wanita ini pasti sudah berhasil. Rencana apa? Apa benar seperti yang aku curigai? Anak yang dikandung Lin Shihe sama sekali bukan anakmu. Dia sudah membohongimu. Mustahil. Aku sendiri sudah ke rumah sakit untuk memastikannya kemarin. Tidak ada yang salah. Waktunya tepat, tapi itu tidak membuktikan kalau anak itu pasti anakmu. Bagaimana kalau setelah tidur denganmu, dia juga tidur dengan pria lain? Nona Jiang, Anda butuh bukti untuk tuduhan seperti itu sih. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Mana mungkin aku membohongimu? Karena aku di sini. Tentu saja aku punya bukti. Ini hasil tes DNA-nya. Aku menyuruh dokter menyelesaikannya kemarin. Anak ini sama sekali bukan anakmu. Bagaimana mungkin? Jelas-jelas aku hanya pernah bersamamu. Bagaimana mungkin anak ini bukan anakmu? Bagaimana kamu mendapatkan sampel DNA aku? Begini.
Tentu saja aku mengambil sehelai rambut dari pakaianmu. Bagaimana kamu tahu yang ada di pakaian itu benar-benar rambutnya? Kalaupun ia tanpa akar rambut, kamu tidak bisa mengekstrak DNA sama sekali tes ini. Pasti palsu. Berhenti mencari alasan. Wanita ini hanya ingin panjat sosial. Dia ingin menjadi nyonya besar keluarga Shen. Aku akan mengusirnya. Keluar sekarang juga. Pelayan tunggu apa lagi usir wanita ini keluar? Berhenti. Jiang Yue, ini adalah kediaman keluarga Shen. Kamu tidak berhak berbuat semena-mena di sini. Bibi Lin Xihe anak yang dia kandung. Sama sekali bukan anak Xi. Kalian semua sudah ditipu olehnya. Dia hanya memanfaatkan bayi itu untuk masuk ke keluarga ini. Omong kosong. Aku tidak pernah sekalipun berpikir untuk menjadi Nyonya Shen. Dan aku benar-benar tidak membohongimu. Anak ini adalah anak Shen Xi. Ini salah paham. Aku mengatakan yang sebenarnya tes DNA ini adalah bukti kuat Lin Xihe berhenti bersandiwara. Tes DNA palsu dan kamu pikir bisa menipu kami. Dasar kau. Tes DNA ini adalah yang asli. Orang yang benar-benar membohongimu adalah Jiang Yue. Aku tidak bermaksud membohongimu, kamu harus percaya padaku. Apa kamu benar-benar berpikir aku akan percaya itu? Tes DNA itu dokter itu yang memberikannya padaku. Begitu aku mendapatkan hasilnya, aku langsung datang ke sini. Aku juga tidak menyangka bahwa tes ini ternyata palsu. Jadi, maksudmu kami telah menyalahkanmu? Tapi kamulah yang mencari dokter itu sendiri. Mungkin dokternya hanya melakukan kesalahan. Paman aku benar-benar tidak tahu apa-apa soal itu. Aku hanya sangat khawatir aku melakukan ini hanya karena aku tidak ingin Xi tertipu. Cukup. Nona Jiang, keluarga Shen bukan tempat bagi orang luar untuk bertindak semena-mena. Fi, Minta maaf. Apa katamu kamu ingin aku minta maaf pada wanita ini? Dia punya nama. Namanya Lin Xihe. Nona Jiang, untuk masalah sepele seperti ini kamu tidak ingin melibatkan ayahmu, kan? Nona Lin, maafkan aku. Aku tidak tahu fakta yang sebenarnya. Dan aku sudah salah paham padamu. aku harap ke depannya Nona Jiang kamu tidak akan lagi memfitnah orang sembarangan. Kamu boleh pergi. Mulai sekarang tanpa izinku, jangan injakkan kaki di rumah keluarga Shen lagi. Lin Xihe, lihat saja nanti. Sakit. Ada apa? Di mana yang sakit? Aku tidak tahu. Tiba-tiba perutku sakit sekali. Gawatku harap ini bukan bahaya bagi bayinya. Cepat siapkan mobilnya ke rumah sakit. Dokter, gimana keadaan menantu saya? Berdasarkan hasil pemeriksaan, dia baik-baik saja. Dia terlalu emosional, itu berpengaruh pada kehamilannya. Ibu hamil bisa mengalami perubahan suasana hati. Keluarga harus lebih memperhatikan, berusahalah sebaik mungkin untuk menjaganya, agar suasana hatinya tetap baik. Baik, kami akan melakukannya. Terima kasih, dok. Gimana perasaanmu sekarang? Kalau merasa tidak enak badan, kamu harus bilang padaku. Terima kasih, aku sudah baikan sekarang. Mulai sekarang aku akan lebih berhati-hati. Maaf atas apa yang kamu alami hari ini. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Ternyata Shenxi juga bisa selembut ini. Xihe, apa kamu merasa baikan? Nyonya Shen, aku sudah tidak apa-apa. Syukurlah kalau begitu, istirahatlah saja, jangan terlalu banyak pikiran. Dasar anak nakal, ikut ibu keluar sebentar. Aku akan segera kembali, hubungi aku jika butuh sesuatu. Pergilah, aku tidak apa-apa. Ayah, ibu. Ada apa? Xihe sudah mengandung anakmu. Jadi, apa rencanamu? Untuk memastikan dia tetap aman dan melahirkan bayinya. Cuma itu saja. Apa maksudmu? Dasar anak nakal, kamu tidak sedang berpikir untuk mengambil anaknya dan membuang ibunya, kan? Keluarga Shen tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Lalu apa saran kalian? Kalian sudah punya anak bersama dan kamu masih tidak mau bertanggung jawab. Tentu saja kamu harus menikahinya. Pernikahan itu urusan besar. Aku akan memikirkannya. Kamu sedang apa? Dokter bilang kamu harus istirahat. Aku cuma mau bangun untuk ambil minum. Kan sudah kubilang panggil aku kalau butuh apa-apa. Aku bisa ambil sendiri. Dengarkan aku. Xihe, dia sudah mengandung anakmu. Lalu, apa rencanamu? Terus apa saran ayah? Ya tentu saja menikah. Pernikahan itu masalah besar. Akan kupikirkan.
Ayah dan ibu tadi menyarankan agar kita menikah. Bagaimana menurutmu? Menikah. Demi anak ini. Demi anak ini, Dia tidak menyukaiku. Bahkan jika kita menikah demi anak sekarang, begitu bayinya lahir, kita tetap akan bercerai nantinya. Tidak perlu. Keadaan seperti sekarang ini sudah cukup baik. Kamu tidak mau. Aku bahkan belum bilang apa-apa, wanita ini malah menolak. Aku tidak ingin menyulitkanmu. Kalau begitu lupakan saja ucapanku tadi. Lalu, kapan aku bisa pergi untuk magang? Lihat kondisimu sekarang masih saja memikirkan pekerjaan tidak boleh. Tapi kamu jelas-jelas sudah janji padaku. Aku cuma bilang akan mempertimbangkannya. Istirahat saja. Kalau aku tidak bisa bekerja, bagaimana aku membayar biaya pengobatan ini? Cihe maaf sudah membuatmu menderita. Set perhiasan berlian merah muda ini adalah kompensasi untukmu, terimalah. Tante, aku tidak apa-apa. Aku tidak merasa dirugikan. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ini bukan apa-apa. Dasar kamu ini. Mana punyamu Jang Yue yang menyebabkan semua masalah ini? Karena kamu harus bertanggung jawab penuh. Tidak perlu, Tante. Apa yang sudah Tante berikan sudah lebih dari cukup. Jika aku harus diberi kompensasi, aku punya satu permintaan kecil. permintaan apa? Katakan saja. Aku mau tolong izinkan aku magang. Dia pengen banget kerja ya. Apa di sini nggak enak? Kenapa kamu mau magang? Apa gara-gara anak ini dia ngomong apa sama kamu? Enggak kok, Paman dan Bibi, ini murni ideku sendiri. Aku kan belum lulus. Kalau kamu emang mau, aku akan suruh Sun Yue mengaturnya. Jadi asisten magangku. Dengan begitu ayah dan ibu nggak perlu khawatir lagi. Kalau mau magang, tetaplah di sisi. Kalau nggak, kami beneran khawatir. Baguslah kalau begitu, tenang saja. Aku akan menjaganya dengan baik. Sudah malam. Kami nggak mau ganggu istirahat kalian. Kami pulang dulu ya. Istirahatlah yang cukup, nggak usah diantar. Kira-kira berapa ya gaji asisten magang per bulannya? Apa cukup buat biaya pengobatan nenek setiap bulan? Kamu beneran pengen banget magang ya? Iya, Besok, ikut aku ke kantor. terima kasih bos. Cuma segitu doang ambisimu. Pak Shen ada perintah apa? Besok aku akan bawa Lin Shihe mulai kerja di kantor. Dimengerti. Dengan begini Pak Shen bakal punya lebih banyak waktu buat makin dekat sama Nona Lin. Siapa juga yang mau dekat sama dia? Ya itu benar-benar. Ayo keluar minum. Aku sibuk, ada yang mau kutanyakan. Ada yang nggak bisa kamu pecahkan, coba ceritakan. Aku punya teman. Ada cewek yang hamil anaknya, tapi nggak mau nikah sama dia. Coba kasih tahu apa alasannya. Si cewek mana yang berani banget? Sampai hamil anakmu diam-diam. Jangan-jangan cewek dari malam itu yang nggak sengaja kamu tiduri. Siapa bilang itu? Aku cuma teman kok, kasih tahu apa alasannya. Dia sudah hamil, tapi tetap nggak mau nikah sama kamu. Berarti pasti ada orang lain di hatinya. Bucin, aku dengar kantor CEO. Akan ada orang baru hari ini, kamu tahu tidak? Orang baru, tapi HR belum merekrut siapapun. Lagi pula anak magang tidak pernah bekerja di kantor CEO, itu aturannya. Kamu tidak tahu ya? Katanya asisten magang, asisten spesial San sendiri yang mengaturnya. Entah apa koneksinya. Apapun koneksinya, sebagai asisten magang, dia pasti akan berada di bawah Buchen. Kalau dia berani macam-macam, Buchen pasti punya cara untuk menghadapinya. Di kantor CEO kita, semuanya lulusan universitas ternama. Aku tidak peduli soal koneksinya. Kalau dia tidak punya bakat, dia bisa angkat kaki. Asisten spesial Sun ini adalah Ini orang baru untuk kantor CEO asisten magang Lin Shihe. Chen Hong kamu yang akan membimbingnya mulai sekarang. Halo Buchen, saya Lin Shihe, senang bertemu dengan Anda. Asisten spesial Sun. Bukankah aturan perusahaan menyatakan bahwa anak magang tidak masuk ke kantor CEO apa? Itu bukan urusan. Dia sekarang tanggung jawabmu, latih saja dia dengan baik. Saya mengerti. Ikuti aku. Kalau ada yang tidak kamu mengerti, kamu bisa tanya Chen Hong atau datang padaku. Kalau tidak ada hal lain, aku akan kembali bekerja. Terima kasih asisten spesial Sun. Kamu duduk di sini. Baik, Buchen, jadi selanjutnya apa yang harus saya lakukan? Ambil dokumen-dokumen ini dan rapikan semuanya. Semuanya. Aku tidak peduli lewat koneksi mana kamu bisa masuk ke sini. Karena sekarang kamu di bawahku, sebaiknya kamu jaga sikapmu.
Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu bisa angkat kaki. Jangan khawatir, Bu Chen. Saya pasti akan menyelesaikan pekerjaannya. Demi biaya pengobatan nenek, saya harus bekerja keras. Coba tebak berapa hari dia akan bertahan. Seminggu. Aku bertaruh dengan tubuh lemah seperti itu, dia tidak akan bertahan 3 hari. Yang kalah harus traktir makan besar. Pak Shen, dokumen ini perlu Anda tinjau dan tanda tangani. Sudah lewat sepanjang pagi, bagaimana kabarnya? Siapa? Oh, maksud Anda Nona Lin? Dia masih merapikan berkas. Sudah jam makan siang kan? Iya, yang lain sudah pergi makan, cuma dia yang masih sibuk. Kamu tidak terpikir untuk menyuruhnya makan. Pak Shen, apa Anda ingin mengajak Nona Lin makan bersama? Aku melihatnya bekerja sendirian. Kasihan sekali. Aku terlalu banyak bicara, mana mungkin Pak Shen peduli. Sepertinya kamu sedang senggang. Pergilah berikan makan siangku padanya. Minta orang lain kirimkan lagi. Baik Pak Shen tidak peduli pada Nona Lin. Dia cuma khawatir bayinya lapar, aku mengerti. Keluar. Bahkan tidak bisa jujur, zaman sekarang sulit menjadi asisten yang baik. Asisten Sun, ada masalah apa? Nona Lin, Pak Shen memintaku membawakan makan siang ini untukmu. Sesibuk apapun kamu, jangan sampai kelaparan. Maaf merepotkan ya, Asisten Sun. Dia sangat perhatian, dia pasti akan jadi ayah yang baik nantinya. Apa kamu sudah terbiasa dengan pekerjaannya? Kalau butuh sesuatu, aku bisa minta orang mengaturnya. Semuanya baik-baik saja, tidak perlu repot-repot. Terima kasih, Asisten Sun. Mbak Chen, bukankah itu Asisten Sun? Kenapa dia membawakan makan siang untuk Lin Shihe? Asisten Sun sangat perhatian pada Lin Shihe mereka. Mungkinkah mereka Asisten Sun selalu bekerja langsung untuk Pak Shen? Berarti Pak Shen adalah orang di balik Lin Shihe. Mana mungkin Lin Shihe menarik perhatian Pak Shen? Orang yang disukai Pak Shen pasti orang seperti Nona Jiang, sosialita dari keluarga terpandang. Entah itu Pak Shen atau Asisten Sun, tak ada yang pantas diimpikan Lin Shihe. Baru masuk perusahaan, sudah menggoda orang Bu Chen, Anda harus benar-benar mengajarinya aturan di tempat kerja. Apa yang sedang kamu lakukan? Bu Chen, saya baru saja mau makan. Apa pekerjaanmu sudah selesai? Siapa bilang kamu boleh makan? Bu Chen, sekarang kan jam istirahat makan siang, saya belum makan. Beraninya kamu membantah? Tidak, saya cuma agak lapar. Saya akan lanjut kerja setelah selesai makan. Makan ya. Biar ku buat kamu makan sepuasnya. Kamu! Apa kamu mau memukulku? Bu Chen, ini di kantor Anda tidak bisa semena-mena. Sekarang aku yang bertanggung jawab atas pekerjaanmu. Kamu pikir siapa yang akan membelamu Pak Shen? Dia sangat sibuk. Mana mungkin dia punya waktu untuk urusan anak magang kecil. Kalaupun dia tahu, ada banyak orang yang akan bersaksi untukku. Aku tinggal bilang kamu membangkang perintah. Menurutmu siapa yang akan dipercayai Pak Shen? Bu Chen, saya hanya anak magang baru. Saya tidak pernah menyinggung Anda. Kenapa Anda mengincar saya? Aku mengincarmu, aku sedang mengajarimu aturan. Kamu apa yang mau kamu lakukan? Lin Shihe, kalau mau aku melepaskanmu, berlututlah dan jilat noda minyak di sepatuku. Chen Hong, aku menghormatimu sebagai senior, tapi jangan keterlaluan. Memangnya kenapa kalau aku begitu? Menolak ya, kalau begitu biar ku bantu. Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Ada apa ini? Pak Shen, pendatang baru ini, Lin Shihe, tidak mau dengar perintah. Dan dia selalu malas-malasan. Aku cuma menasihatinya sedikit, tapi dia malah menumpahkan makanannya. Dia bahkan mengancamku. Yang lain bisa jadi saksinya. Apa itu benar? Tidak, itu tidak benar. Dia bohong tadi, itu jelas-jelas. Lin Shihe, kamu masih berani beralasan Pak Shen paling benci karyawan yang main curang dan malas-malasan. Kamu baru sampai sudah bikin masalah. Tunggu saja sampai dipecat. Benar sekali Pak Shen, dia baru setengah hari di sini. Dan sudah mendekati Asisten Sun. Dia jelas punya niat terselubung. Kamu bicara sembarangan. Dia memang mendekatimu. Pak Shen, mana mungkin begitu? Kami semua melihatnya Asisten Sun memberimu makan siang ini. Ini buktinya. Makan siang ini adalah
Adalah apa? Kenapa diam saja Pak Shen? Lihat betapa bersalahnya dia. Aku tidak bohong, dan aku sama sekali tidak ada hubungan dengan asisten Sun kamu Pak Shen. Jika Bapak tidak percaya, pasti ada rekaman CCTV kantor. Bapak bisa memeriksanya. Memangnya kamu siapa? Kamu pikir bisa sembarangan minta lihat rekaman Pak Shen sangat sibuk, beliau tidak punya waktu untukmu. Pak Shen, ini rekaman CCTV kantor yang tadi kenyataannya persis seperti yang dikatakan Lin Shihe Chen Hong sengaja mempersulitnya. Pak Shen, aku cuma ingin memberinya pelajaran. Aku tidak bermaksud jahat. Cuma baju Lin Shihe saja yang kotor, dia baik-baik saja. Itu cuman maksudmu. Baru dianggap serius kalau ada darah. Pak Shen, aku... Kalian semua dipecat. Kamu habis dibully, kenapa tidak mencariku? Aku tidak apa-apa. Bukannya kamu sudah memecat mereka? Kamu. Pakailah baju bersih ini, keluarlah untuk makan. Apa dia tadi mengkhawatirkanku? Apa seaneh itu bajumu? Pas sekali, kemarilah. Ini dekat sekali, rasanya nyaman sekali. Sudah selesai menyentuhku. Maaf, aku tidak sengaja. Maaf, aku benar-benar tidak sengaja. Bagaimana kalau kamu balas menciumku? Tunggu, bukan itu maksudku. Makanlah. Dia tidak mungkin salah paham kan? Mengira aku sengaja melakukannya. Kemarilah. Tidak usah, aku duduk di sini saja. Takut aku makannya. Jangan buat aku mengatakannya 2 kali. Kenapa? Bahkan setelah dibully, kamu tidak mencariku. Kalau ini terjadi lagi, kamu bisa mencariku. Baik, aku mengerti. Kamu tidak makan. Jangan bergerak. Aku benar-benar tidak sengaja. Masuk. Pak Shen, ini pakaian Nona Lin. Taruh saja di sini. Oh, Pak Shen, kalau begitu saya kembali bekerja dulu. Apa yang tadi mau dia lakukan? Kenapa lama sekali? Lin Shihe, kamu baik-baik saja. Aku segera keluar. Ada apa? Aku masuk ya? Resleting gaunku tidak bisa ditarik ke atas. Biar ku bantu. Terima kasih, kalau begitu aku keluar dulu. Pak Shen, Anda. Kenapa dia menciumku? Lin Shihe, tenanglah, lagi pula kami pernah berciuman sebelumnya, jangan dipikirkan. Asisten Chen, apa yang terjadi padamu? Nona Jiang, ceritanya panjang. Ada orang yang datang ke kantor CEO, seorang wanita penggoda. Grup Shen segalanya akan berubah. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan khawatir. Mari kita pergi ke tempat lain dan membicarakannya. Wanita penggoda yang kamu sebutkan itu, siapa dia? Dia adalah orang baru asisten magang di kantor CEO. Siapa namanya? Lin Shihe. Siapa katamu? Lin Shihe. Dia benar-benar pergi ke perusahaan itu. Dia terlihat seperti wanita penggoda. Jadi aku ingin memberinya pelajaran. Siapa sangka Tuan Shen malah memecatku karena hal ini. Aku benar-benar meremehkannya. Kamu kenal Lin Shihe? Nona Jiang, aku takut dia akan menggoda Tuan Shen. Jadi aku mempersulitnya. Sekarang setelah aku kehilangan pekerjaan, Anda tidak bisa membiarkanku begitu saja.
Jangan khawatir, aku akan kembali dan bicara dengan ayahku. Besok kamu bisa mulai bekerja di grup Jiang. Nona Jiang, sudah kuduga Anda tidak akan membiarkanku begitu saja. Lin Shihe, tunggu saja pembalasanku. Lin Shihe, ternyata benar itu kamu. Nona Jiang, siapa yang membiarkanmu datang untuk bekerja di grup Shen? Seorang asisten magang, orang sepertimu. Apa hakmu untuk bekerja di kantor CEO? Aku di sini untuk magang. Tentu saja ini sudah disetujui oleh HR. Siapa yang tahu trik kotor apa yang kamu gunakan? Aku sudah melihat banyak orang seperti dirimu. Selain menggoda pria, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Nona Jiang, tanpa bukti apapun, jangan bicara sembarangan. Kata-kataku adalah buktinya. Kamu cuma mahasiswa biasa. Kamu bahkan tidak bisa menginjakkan kaki di grup Shen. Apalagi masuk ke kantor CEO. Kalau bukan karena koneksi, lalu karena apa lagi? Pantas saja dia bisa masuk ke kantor CEO. Ternyata dia punya hubungan seperti itu. Dan dipecat juga gara-gara dia. Nona Jiang, aku hanya ingin bekerja dengan tenang. Kenapa Anda terus memfitnahku berulang kali semuanya? Saat kalian bekerja dengan seseorang yang kehidupan pribadinya berantakan seperti dia, sebaiknya kalian berhati-hati, jangan sampai tidak sengaja tertular penyakit. Aku tidak menggoda siapapun. Laporan medis untuk pekerjaanku menyatakan dengan sangat jelas bahwa aku benar-benar sehat. Nona Jiang, tolong berhenti memfitnahku. Siapa yang tahu kalau laporan medis itu asli atau palsu? Ada apa ribut-ribut ini? Apa kalian semua tidak mau bekerja lagi? Sedang apa kamu di sini? Aku di sini untuk menemuimu. Tentu saja aku punya sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan denganmu. Bicara soal bisnis. Di area kantor. Aku takut mengganggu pekerjaanmu. Jadi aku ingin menunggumu di sini. Aku ke sini hari ini untuk membahas perjodohan pernikahan dengan si Lin Shihe. Meskipun kamu hamil, posisi Nyonya Shen hanya akan jadi milikku. Mereka akan bertunangan. Kudengar koki keluarga itu sangat ahli. Sebentar lagi kita bisa mencoba hidangan andalannya. Aku ada acara sosial malam ini. Sopir akan menjemput dan mengantarmu pulang baik. Kencan dengan Nona Jiang kan? Nona Lin, apa makanannya kurang cocok malam ini? Makanannya enak kok, aku cuma lagi tidak lapar. Apa suasana hati Anda sedang tidak baik, Nona Lin? Malam ini, apa dia bakal pulang? Jangan dipikirkan lagi. Tidurlah. Tuan, akhirnya Tuan pulang. Ada apa? Sepertinya suasana hati Nona Lin sedang tidak baik. Dia hampir tidak makan apa-apa tadi malam. Dia sudah naik ke atas lebih awal. Begitu ya? Peluk aku sangat merindukanmu, Nenek. Apa katamu? Apa aku benar-benar memeluknya semalaman kapan dia pulang? Kamu sudah bangun waktu aku pulang tadi malam. Kamu sudah tidur. Aku cuma... Hamil ternyata seberat ini ya. Terima kasih. Kamu baik-baik saja? Kalau kamu memang merasa kurang enak badan, ambil libur beberapa hari untuk istirahat di rumah. Tidak perlu. Ini cuma gejala kehamilan biasa, nanti juga akan membaik sendiri. Lin Shihe, jangan terlalu memaksakan diri. Aku tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, aku bisa pergi bekerja. Semalam kamu memelukku erat sekali, tapi setelah bangun malah bersikap seperti orang asing. Aku sudah selesai makan, aku tunggu kamu di mobil. Tuan, apa Tuan bertengkar dengan Nona Lin?
Tidak, Tuan. Saat seorang wanita sedang hamil, dia bisa menjadi sangat emosional. Mungkin Anda harus menghiburnya. Kamu boleh pergi sekarang. Lin Shihe, siapa yang menyuruhmu duduk di depan? Aku duduk di depan tidak apa-apa. Keluar duduk di belakang. Kenapa kamu duduk jauh sekali dariku? Apa kamu membenciku? Aku tidak ingin Nona Jiang salah paham. Salah paham soal apa? Tentang kita. Apa hubungannya dengan Jiang Yue? Aku hanyalah gadis biasa. Mengandung anakmu adalah sebuah kecelakaan. Setelah bayinya lahir, aku akan pergi sendiri. Aku tidak akan mengganggu hubunganmu dengan Nona Jiang. Lin Shihe, Jiang Yue dan aku tidak ada hubungan apa-apa. Dengan siapa Pak Shen berhubungan Anda tidak perlu memberitahuku. Kamu Lin Shihe. Apa kamu cemburu? Bukan, Karena makan malam tadi malam. bukan. Grup Shen punya kerjasama dengan keluarga Jiang. Tadi malam, ayahnya Jiang Yue mengatur makan malam itu. Jiang Yue cuma di sana untuk menyampaikan pesan. Mereka bukan sedang kencan berdua. Anda adalah bosnya, Anda bebas melakukan apa saja, Anda tidak perlu menjelaskan padaku. Pria dari keluarga Shen tidak pernah mempermainkan perasaan. Apa maksud perkataannya itu? Jalan. Aku tidak akan masuk ke perusahaan bersamamu. Tidak enak kalau dilihat orang. Dia ingin menjaga jarak sebegitu jauhnya dariku. Lin Shihe, ternyata benar kamu kukira aku salah lihat. Seniormu sudah lama tidak bertemu. Sudah lama tidak jumpa. Tidak menyangka bisa bertemu kamu di sini. Apa kamu sedang magang sekarang? Aku magang di grup Shen. Kenapa kamu ada di sini? Aku di sini untuk membahas kerjasama dengan grup Shen. Waktu berlalu cepat sekali. Ingat saat pertama kali kita bertemu, kamu masih mahasiswa baru. Dan kakak waktu itu sudah senior perwakilan mahasiswa berprestasi. Karena kita bertemu, ayo tukaran WeChat biar aku traktir makan siang. Oh, seharusnya aku yang mentraktir kakak. Shihe, aku sudah pesan meja di restoran dekat sini. Aku tunggu di bawah setelah jam kantor. Oke, sampai jumpa siang nanti. Asisten khusus Sun. Pak Shen sudah menyiapkan makanan bergizi untukmu. Setelah jam kantor siang ini, kamu bisa langsung ke ruangan Pak Shen untuk makan. Tapi, aku sudah ada janji makan siang. Lalu soal Pak Shen, Sampaikan terima kasihku pada Pak Shen. Katakan padanya untuk makan sendiri saja. ini baiklah. Dia ada janji. Apa mungkin pria yang tadi pagi itu pergi dan cari tahu? Dengan siapa Lin Shihe makan siang bersama? Setelah magangmu selesai, kamu harus cari kerja. Kalau nanti butuh bantuan, aku bisa mengaturnya untukmu. Tidak perlu repot-repot kamu, aku bisa cari sendiri. Aku percaya padamu. Aku dengar selama beberapa tahun terakhir, kamu selalu dapat beasiswa terbaik di kampus. Kakak kan sudah punya perusahaan sendiri, kakak jauh lebih hebat dariku. Panggil saja aku Jinian, mulai sekarang panggilan senior terdengar sangat kaku. Si, kebetulan sekali kamu makan di sini juga. Ayo gabung dengan mereka. Si, bukankah itu Nona Lin dia sedang mengandung anakmu? Kenapa dia masih makan dengan pria lain? Sudah kubilang kan wanita ini memang luar biasa. Menolak makanan bergiziku demi pergi dengan pria tampan. Ini bakal jadi tontonan seru. Lin Shihe. Tuan Shen, kebetulan sekali. Iya. Memang kebetulan sekali Shihe siapa mereka. Ini bosku CEO dari Shen Group Sensi. Shihe panggilan yang mesra sekali. Tuan Shen senang bertemu denganmu. Aku seniornya Shihe pimpinan Jiming Teknologi Mujinian. Lin Shihe, taktikmu hebat juga ya menggait Si di satu sisi, sambil mendekati pimpinan Jiming Teknologi di sisi lain. Hubungan senior-junior ini selalu saja genit. Nona Jiang, jangan bicara sembarangan, aku dan kakmu cuma teman sekolah. Nona, jangan asal bicara. Shihe bukan orang seperti itu. Aku bicara sembarangan tuanmu. Apa Lin Shihe tidak memberitahumu kalau dia sudah hamil cukup? Ikut aku pulang. Tuan Shen, meski Anda bosnya Shihe, Anda tidak bisa membawanya pergi begitu saja. Pergi sana. Jinian, maaf ya. Makan malamnya sampai di sini saja hari ini. Nanti ku jelaskan semuanya padamu. Shensi, lepaskan aku dulu. Sakit. Jangan Lin Shihe semanis itu.
Kau salah paham, kami cuma tidak sengaja bertemu hari ini. Dia menatapmu dengan penuh damba. Aku ini pria. Aku tahu persis apa yang dia pikirkan. Kau tidak boleh menemuinya, Tuan Shen. Aku bebas berteman dengan siapa saja. Kau bilang tidak boleh. Tetap tidak. Shinxi, Kau ini suka memaksa. Jadilah anak baik. Mulai sekarang, aku tidak akan mengganggumu lagi. aku sudah jadi anak baik, jelas-jelas itu kau. Apapun yang ingin kau makan, bilang saja padaku mulai sekarang aku akan mengantarmu ke sana. Kalau aku memergokimu lagi, makan malam berdua dengan pria lain, aku akan menghukummu lagi. Menghukumku bagaimana? Menurutmu bagaimana? Kamu tahu tidak cara meredakan mual di pagi hari? Begini, katanya kalau mualnya parah, makan camilan yang menggugah selera bisa membantu. Siapkan lebih banyak untuk Lin Shihe. Dan juga camilan sore serta buah-buahan, jangan biarkan dia duduk terlalu lama. Pak Shen, karena Anda begitu peduli pada Nona Lin, kenapa tidak beritahu dia saja? Ini untukmu Tesora yang kusiapkan. Selain terkadang agak sok berkuasa, sebenarnya dia cukup baik. Asisten Son, terima kasih atas kerja kerasnya. Sama-sama. Kamu sudah dengar belum ada anak magang di kantor CEO menggoda Pak Shen? Masa sih bukannya Pak Shen seharusnya dijodohkan dengan keluarga Jiang? Tapi ada yang lihat dia keluar masuk kantor Pak Shen. Dan lama sekali di sana Kak Chen dipecat oleh Pak Shen gara-gara dia kapan pernah Pak Shen peduli pada wanita lain. Pak Shen itu tampan dan kaya, dia pasti cuma main-main saja. Beberapa hari lagi adalah perjamuan ulang tahun keluarga Jiang. Katanya keluarga Jiang berencana untuk mengumumkan perjodohan dengan keluarga Shen. Kalau sudah begitu, bagaimana nasib anak magang seperti dia? Apa Shenxi benar-benar akan menikah dengan Jiang Yun? Kepala pelayan. Nona Lin, ada yang bisa saya bantu? Kepala pelayan, saya mau tanya apakah keluarga Shen dan Jiang berencana melakukan perjodohan? Nona Lin, saya hanya seorang pelayan, tidak seharusnya saya banyak bicara. Tapi Tuan Jiang memang pernah menyinggung soal ini. Keluarga Shen dan Jiang adalah teman lama dan punya hubungan bisnis. Kalau ditambah ikatan pernikahan, tentu akan jauh lebih baik lagi. Begitu ya, saya mengerti. Jiang Yue sangat membenciku. Kalau dia menikah dengan Shenxi, apa dia akan menindas anakku? Bisa janjikan satu hal padaku. Katakan padaku. Apapun yang terjadi di masa depan, kamu harus melindungi anakku. Kenapa tiba-tiba bicara begini? Berjanjilah padaku. Baiklah. Aku berjanji padamu. Dia juga anakku. Tentu saja aku tidak akan membiarkannya menderita. Apa yang dia khawatirkan? Besok, ikutlah denganku ke pesta ulang tahun keluarga Jiang. Aku? Apa kamu akan mengumumkan aliansi pernikahan itu? Tetaplah di sisiku nanti, jangan khawatir. Bukankah itu Tuan Shen? Siapa wanita di sampingnya itu? Dia cantik sekali. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini pertama kalinya Tuan Shen membawa teman kencan ke pesta, mungkinkah? Bukankah katanya mereka akan mengumumkan malam ini kabar tentang aliansi keluarga Shen dan Jiang? Kenapa malah wanita lain yang muncul? Lin Shihe, beraninya kamu datang ke pesta keluarga Jiang. Lin Shihe, Aku ingin tahu apa kamu masih bisa tersenyum begitu mendengar kabar tentang pertunanganku dengan si. Paman dan bibi orang tua saya sudah menunggu Anda sih. Silakan ikut saya. Ikut saya. Si Nona Lin adalah orang luar, jadi dia tidak perlu bergabung dengan kita. Nona Jiang Shihe bukan orang luar. Dia datang bersamaku. Si aku baru saja membicarakanmu. Paman Jiang semoga bahagia selalu dan panjang umur. Anda terlalu sungkan. Udah lama sejak terakhir kali aku melihat si dan siapa ini. Lin Shihe. Dia adalah... Tuan Jiang, Nyonya Jiang, halo, saya asisten magang Tuan Shen, Lin Shihe. Oh,
Asisten baru. Aku hampir mengira hahaha. Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang semuanya di perjamuan ulang tahun Tuan Jiang selanjutnya. Mari kita undang tamu kehormatan kita Tuan Jiang ke atas panggung untuk memberikan sambutan. Terima kasih banyak para tamu yang terhormat karena telah bergabung dengan kami di perjamuan ulang tahun saya. Hari ini selain merayakan ulang tahun saya juga punya hal yang sangat penting untuk diumumkan kepada semua orang. Selanjutnya, silakan sambut putri saya, Jiang Yue. Sudah kuduga mereka akan mengumumkan aliansi. Tuan Shen dan Nona Jiang adalah pasangan yang serasi. Pernikahan antara keluarga Shen dan Jiang adalah hal yang menguntungkan bagi kedua keluarga besar. Seperti yang kalian semua tahu, keluarga Jiang dan Shen sudah dekat. Selama bertahun-tahun, kami selalu berencana untuk bersatu melalui pernikahan. Shen, sekarang kedua anak kita sudah memasuki usia pernikahan. Saya rasa kita harus memanfaatkan hari yang indah ini untuk meresmikan hubungan Yue dan Si pernikahan, agar kami para orang tua bisa tenang. Bagaimana menurutmu? Si, kamu tenang dan dewasa. Aku bisa mempercayakan Yue kepadamu. Bagaimana menurutmu, Shen? Jiang mengenai pernikahan ini biarkan dia memutuskannya sendiri. Maaf, aku tidak pernah terpikir untuk bertunangan dengan Jiang Yue. Maaf, aku tidak pernah berniat bertunangan dengan Jiang Yue. Dia benar-benar di depan umum menolak Jiang Yue. Tuan Shen benar-benar menolak perjodohan itu. Dia tidak akan menikahi Nona Jiang mungkinkah karena gadis di sampingnya itu? Si, kamu sudah gila perjodohan itu. Bukankah itu sudah disepakati antara kedua keluarga kita selama ini? Si, apa kamu sadar apa yang kamu katakan? Perjodohan itu hanyalah Anda dan ayahku bercanda saat minum bertahun-tahun lalu. Aku tidak pernah menganggapnya serius. Tuan Shen, meskipun Yue adalah anak angkat, dia tetaplah milik keluarga Jiang Permata yang berharga. Pasti kamu tidak karena statusnya meremehkannya. Anda berlebihan Tuan Jiang, sudah kubilang sebelumnya, anak-anak sudah dewasa. Mereka punya pemikiran sendiri soal urusan asmara. Kita tidak boleh memaksa mereka. Baiklah. Karena Anda berkata begitu, putri dari keluarga Jiang tidak akan sulit mencari suami. Anggap saja aku tidak pernah membahas ini. Ibu, tolong bantu aku. Yue kamu adalah nona muda keluarga Jiang. Kenapa khawatir soal mencari suami? Keluarga Jiang tidak akan mengemis pernikahan. Bagus sekali, dasar anak nakal. Baiklah, kalian lanjutlah mengobrol. Aku akan membawa Shihe untuk istirahat sebentar. Aku akan mencarimu nanti. Oke. Shihe, kamu lihat tadi kan? Si itu sebenarnya sangat peduli padamu. Dia hanya tidak mau mengakuinya. Tidak apa-apa, Tante. Fokus saja pada kehamilanmu. Selama ada aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu ditindas. Lin Shihe ini semua gara-gara kamu sih menolak perjodohan itu di depan umum. Kamu sudah merusak reputasiku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Nona Jiang, Lin Shihe ini semua gara-gara kamu dan anak haram di perutmu itu. Itu sebabnya sih membatalkan pernikahan itu di depan umum. Kamu membuatku jadi bahan tertawaan seluruh kota. Akan kubuat kamu menerima balasannya. Ini perjamuan ulang tahun ayahmu. Jangan lakukan hal yang nekat. Apa kamu tahu? Dulu sih hanya punya aku di sisinya. Tapi sejak kamu muncul, dia bahkan tidak melirikku lagi. Jiang Yue, lepaskan aku. Lin Shihe, bukankah kamu hanya mengandalkan fakta bahwa kamu sedang hamil? Katakan padaku, jika anak ini hilang, apa sih masih peduli kamu hidup atau mati? Kamu sudah gila, apa yang mau kamu lakukan? Ya Tuhan, ya pendarahan. Lin Shihe, tanpa anak ini, mari kita lihat bagaimana kamu bisa bertahan di keluarga Shen. Jiang Yue, kamu jatuh karena tidak bisa menjaga keseimbangan. Semua orang melihatnya. Jangan berani-berani menyalahkanku. Bayinya. Aku baikku. Jie, kamu baik-baik saja. Sensi. Selamatkan bayinya. Itu perbuatan Jiang Yue. Lin Shihe, kamu butuh bukti untuk apa yang kamu katakan. Kamu bilang aku mendorongmu. Mana buktinya? Tidak ada kamera di sini. Aku tidak berbohong, Sensi. Tolong percayalah padaku. Siapa tahu kamu hanya cemburu melihat betapa dekatnya aku dan Si, dan sengaja menjebakku. Mana mungkin aku mempertaruhkan nyawa bayiku. Aku percaya padamu, jangan takut. Aku akan panggil ambulans sekarang.
Si, apa kamu begitu saja percaya pada perkataan Lin Shihe kami kan? Cukup! Dia memakai sepatu datar dan lantai di sini rata. Jika tidak ada yang sengaja menjegal kakinya, bagaimana mungkin dia bisa jatuh ya? Mana aku tahu lagi pula itu tidak ada hubungannya denganku. Mereka bisa bersaksi untukku. Aku kebetulan merekamnya barusan. Memang Nona Jiang yang mendorong wanita ini. Jiang Yue sekarang mau bilang apa lagi? Si Nona Lin ini cuma jatuh sedikit, tidak perlu dibesar-besarkan. Karena dia sedang hamil, harusnya dia tidak ke tempat ramai seperti ini. Si, kamu dan Yue sudah saling kenal bertahun-tahun. Jangan biarkan masalah sepele ini merusak hubunganmu dengan Yue. Nyawa taruhannya beraninya kamu bilang ini masalah sepele. Lihat saja dia masih sangat muda. Pasti dia hamil di luar nikah. Entah anak haram siapa yang dia kandung. Siapa bilang anak yang dikandung Shihe adalah anak haram? Dia sedang mengandung darah daging keluarga Shen kami. Tuan Shen, kenapa Anda bicara begitu karena emosi? Mana mungkin dia mengandung darah daging keluarga Shen? Sayang tidak usah banyak bicara dengan mereka. Cepat bawa Shihe ke rumah sakit sekarang. Dia dan bayinya harus selamat. Nyonya Shen, sebenarnya apa yang terjadi? Nyonya Jiang Shihe sedang mengandung anak Si, dan hanya dia yang kupilih untuk menjadi menantuku. Jika terjadi sesuatu pada Shihe atau bayi yang dikandungnya, karena kejadian ini keluarga Shen dan Jiang akan jadi musuh bebuyutan. Sayang, kami ada di sini untukmu, kamu dan bayinya akan baik-baik saja. Tante, tolong Anda harus selamatkan bayi saya. Wanita itu mengandung anak Tuan Shen, lalu bagaimana dengan Nona Jiang? Kupikir akan ada perjodohan antar keluarga. Siapa sangka dia sudah mengandung anaknya. Dokter, Anda harus menyelamatkan ibu dan bayinya. Pasien mengalami pendarahan, kondisinya kritis. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Keluarga pasien, silakan tunggu di luar. Semoga dia baik-baik saja. Dokter, bagaimana keadaannya? Untung saja Anda membawanya tepat waktu. Bayinya selamat, pasien saat ini agak lemah. Dia butuh istirahat selama beberapa hari. Ibu dan bayinya baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu. Kamu sudah sadar bagaimana perasaanmu? Bayinya bagaimana kabar bayi saya? Kamu baik-baik saja. Bayinya juga selamat. Kata dokter, kamu harus istirahat sekarang. Benarkah? Tapi aku ingat darahnya keluar banyak sekali. Jangan bohongi aku. Apa bayinya benar-benar baik-baik saja? Benar. Syukurlah. Bayiku, ini semua salah ibu karena tidak bisa melindungimu. Maafkan aku. Mengenai masalah ini, aku akan memastikan mereka membayarnya. Tuan Shen, ini sup ayam untuk Nona Lin. Sun Yue sampaikan pesanku mulai hari ini, siapapun yang berani bekerja sama dengan keluarga Jiang akan menjadi musuh grup Shen. Baik, Tuan Shen. Dan juga beritahu keluarga Jiang, jika mereka tidak tahu cara mendidik putri mereka, aku tidak keberatan melakukannya untuk mereka dan memberinya pelajaran. Bukankah ini berlebihan? Fokus saja pada pemulihanmu. Serahkan sisanya padaku. Aku belum pernah melihat Tuan Shen semarah ini sebelumnya. Sepertinya dia benar-benar murka. Halo, Ini aku. kakak. Ada apa? Aku tadi ke grup Jen untuk mencarimu. Katanya kamu sedang cuti sakit. Apa kamu sakit? Lin Shihe, ranjang nomor 18, waktunya pemeriksaan tekanan darah. Kamu di rumah sakit mana? Aku akan segera ke sana. Tidak perlu. Kakak aku sudah merasa lebih baik. Kalau tidak melihatmu sendiri, aku tidak akan bisa tenang. Aku sedang di jalan. Kirimkan lokasimu. Silakan masuk, Kak. Shiha. Kamu kelihatan agak pucat. Apa kamu benar-benar tidak apa-apa? Apa kata dokter? Aku benar-benar tidak apa-apa. Cuma masalah kecil kok. Kamu tidak perlu sampai begini. Datang jauh-jauh ke sini. Kamar ini kelihatannya mahal. Ada orang lain yang mengaturnya. Aku tidak perlu membayarnya. Orang yang membayarnya.
Apa itu bosmu yang membawamu pergi waktu itu? Kakak jeruk ini enak, makanlah satu. Shihe, apa dia memperlakukanmu dengan buruk? Tidak, Pak Shen sangat baik padaku. Jika kamu baru masuk ke dunia kerja mudah untuk dimanfaatkan orang. Kalau kamu ada kesulitan apapun, katakan saja padaku, aku bisa membantumu. Kakak, aku baik-baik saja sekarang. Tapi aku lihat kamu dan Pak Shen cukup dekat. Kalian berdua, apa sebenarnya hubungan kalian? Kenapa tiba-tiba tanya begitu? Aku dan Pak Shen hanya... Karena Anda sangat penasaran, Pakmu, kenapa tidak tanya aku saja? Tuan Shen, bukankah asisten Sun bilang kalau Anda punya rapat internasional yang sangat penting hari ini? Kenapa Anda ada di sini? Sibuk apapun perusahaan tidak ada yang lebih penting darimu. Apa perasaanmu sudah lebih baik hari ini? Aku sudah tidak apa-apa sekarang. Baguslah kalau begitu, aku hampir lupa. Tuanmu masih di sini. Tuan Shen Shiha itu tidak bersalah. Dia berbeda dari wanita-wanita yang pernah Anda temui sebelumnya. Kuharap Anda bisa berbelas kasih dan melepaskannya. Senior, Anda salah paham. Aku... Tuanmu, atas dasar apa Anda mengatakan ini padaku? Aku, tentu saja aku temannya. Kalau begitu sepertinya ini bukan urusanmu. Lalu bagaimana dengan Anda? Dia sedang mengandung anakku. Menurutmu apa statusku? Itu tidak mungkin, aku tidak percaya Shihe dia memaksamu, kan? Tidak. Apa yang dikatakan Tuan Shen itu benar. Jadi kamu benar-benar hamil anaknya. Pergi. Buang bunga-bunga ini. Baik, Tuan. Kamu tidak rela membuangnya. Kamu nggak rela ya? Cuma merasa sayang saja. Kamu suka bunga? Bunga-bunga yang sangat cantik melihatnya membuat perasaanku jauh lebih baik. Lihatlah dirimu. Kalau kamu suka bunga, aku bisa membelikannya untukmu. Kamu tidak boleh menerima bunga dari orang lain. Bahkan dari perempuan sekalipun. Tidak mungkin. Kok berkuasa banget. Apa katamu? Tidak ada aku tadi memujimu. Sebaiknya begitu. Kamu lapar. Sup hari ini enak, biar kuambilkan sedikit untukmu. Bagaimana aku bisa sendiri? Aku sangat berharap waktu bisa berhenti di momen ini saja. Tuan Shen membatalkan rapatnya hanya demi mengurus Nona Lin saat dia makan. Hanya dalam 1 minggu, perusahaan kehilangan banyak pelanggan. Harga saham merosot tajam. Sekarang di seluruh Haicheng, tidak ada yang berani bekerja sama dengan kita. Demi membalaskan dendam Lin Shihe, apakah Shenxi mencoba menyudutkan keluarga Jiang sampai ke jalan buntu? Bagaimana bisa dia melakukan ini? Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Kalau kita tidak segera menemukan jalan keluar, grup Jiang akan bangkrut. Ayah aku punya rencana. Rencana apa yang mungkin kamu punya, ayah? Tidak ada seorang pun di Haicheng yang mau bekerja sama dengan kita. Kita bisa cari di tempat lain. Seberapa kuat pun Shenxi, dia tidak bisa mengendalikan segalanya. Aku dengar bahwa akhir-akhir ini, seorang warga asing Tuan Smith akan datang ke Haicheng. Ini kesempatan kita. Selama kita bisa mendapatkan kerjasama dengan Tuan Smith, krisis perusahaan akan berakhir. Itu ada benarnya. Tapi katanya Tuan Smith sangat pemilih. Dia tidak akan bekerja sama dengan sembarang orang, mendapatkan kesepakatan dengannya tidak akan mudah. Ayah aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan kesepakatan ini dan menyelamatkan perusahaan saat hal itu terjadi. Bahkan Shenxi pun harus menghormati kita. Karena kamu begitu percaya diri, maka aku akan menyerahkan masalah ini kepadamu. Yue, ayah sudah berusaha keras mendidikmu. Jangan sampai kamu mengecewakanku. Ayah tunggu saja kabar baik dariku. Shenxi, kali ini, aku akan membuktikannya padamu. Akulah yang benar-benar pantas berada di sisimu. Permisi, siapa di sini yang bernama Nona Lin Shihe? Saya sendiri. Nona Lin, tolong tanda tangan untuk bunganya. Mulai sekarang, kamu hanya boleh menerima bunga dariku. Wah, Shihe sudah berapa hari berturut-turut ya? Tiap hari bunganya beda-beda, aku jadi iri. Buket sebesar itu pasti nggak murah. Kebanyakan orang nggak bakal sanggup kirim tiap hari. Mungkin itu hempeha.
Bersiaplah rapat di ruang konferensi 15 menit lagi. Tuan Smith akan tiba di Haicheng minggu depan. Mengenai kerjasama ini, ada yang punya ide? Tuan Smith saat memilih mitra selalu sangat ketat. Aku dengar dia sudah mengunjungi banyak tempat tapi belum menemukan yang cocok mitra bisnis. Membuat Tuan Smith senang bukanlah hal yang mudah. Masalah pelik ini siapa yang berani mengambilnya? Apa enggak ada yang berani? Presiden Chen, saya dapat kabar grup Jiang juga mengincar kesepakatan dengan Tuan Smith ini. Mereka mungkin ingin menggunakan kesempatan ini untuk bangkit kembali. Kerjasama dengan Tuan Smith, grup Shen harus memenangkannya. Dalam 3 hari, siapapun yang bisa membuat proposal yang memuaskan saya akan dapat bonus 3 kali lipat. 3 kali lipat banyak sekali, tapi cuma 3 hari. Mana mungkin bisa membuat proposal yang sempurna? Ini terlalu sulit. Asisten Lin, apa kamu punya ide? Presiden Shen, apa benar tanpa memandang jabatan siapapun boleh menyiapkan proposal? Benar. Kalau begitu bolehkah saya mencobanya? Apa sih yang diketahui anak magang terlalu percaya diri? Kalau dia benar-benar bisa bikin proposal, aku bakal makan kotoran sambil handstand. Tentu saja dalam 3 hari aku ingin melihat proposal yang memuaskan saya. Itu saja rapat selesai. Jang tahu tidak, ada orang-orang tertentu. Kenapa mereka suka sekali pamer? Mereka bahkan tidak tahu batas kemampuan mereka sendiri. Mungkin mereka cuma ingin menarik perhatian Tuan Shen Lin Sihe. Bukankah kau setuju? Jang Yong, Tuan Shen bilang semua orang punya kesempatan. Aku bertaruh kau cuma ingin menggoda Tuan Shen demi naik jabatan. Gadis sepertimu yang seharian cuma memikirkan menjual diri demi karir. Sudah sering aku lihat yang seperti itu. Tolong jaga sikapmu. Aku hanya memperjuangkan kesempatan kerja. Bagaimana bisa itu dibilang menggoda bos? Sepertinya ucapanku tepat sasaran. Kau pikir aku tidak bisa melihat trik murahanmu itu? Kalau kau tidak bisa menyerahkan proposalnya dalam 3 hari, mari kita lihat apa kau masih bisa berlagak. Bagaimana kalau aku berhasil menyerahkannya? Kau bahkan kenal siapa mitranya? Apa kau paham persyaratan mereka? Kalau kau bisa membuat proposal yang memuaskan Tuan Shen dalam 3 hari, aku akan secara terbuka berlutut dan minta maaf padamu. Tapi kalau kau gagal, Apa maumu? nanti juga kau akan tahu. Semangat, Lin Sihe. Selesaikan proposal itu dengan baik. Tunjukkan pada semua orang kemampuanmu. Lalu kita lihat siapa yang berani menyebar rumor lagi. Tuan Shen, sedang apa Anda di sini? Lihat sudah jam berapa ini? Maaf, aku terlalu sibuk sampai lupa waktu. Apa Anda menungguku? Menurutmu bagaimana? Tapi pekerjaanku belum selesai. Ayo makan dulu. Kamu serius sekali? Aku tidak pernah bercanda soal pekerjaan. Kamu mau tidur? Kalau begitu tunggu aku sebentar. Aku akan membaca di sofa sana. Aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Aku sangat ingin memenangkan proposal ini. Tentu saja. Bonus 3 kali lipat. Saat itu, aku tidak perlu khawatir lagi soal biaya pengobatan nenek. Hanya dengan bahan-bahan ini saja tidak akan cukup. Lalu apa lagi? Apa kamu tidak pernah berpikir untuk memanfaatkan hal-hal di sekitarmu, sumber daya dan koneksi, seperti diriku? Itu tidak benar, melakukan hal itu tidak adil bagi orang lain. Setiap orang punya koneksi dan sumber daya masing-masing. Dunia ini tidak ada yang namanya keadilan. Kamu bersedia membantuku? Itu tergantung. Apa imbalannya untukku? Imbalan apa yang kamu inginkan? Kamu tidak boleh. Kamu tidak mau. Dokter bilang selama 3 bulan pertama. Tidak diperbolehkan. Mulai sekarang kalau bekerja, kamu bisa pergi ke ruang kerja. Jangan sambil berbaring di tempat tidur. Tadi, dia ingin. Ini adalah materi inti yang sudah disusun. Mulai sekarang semuanya terserah padamu. Terima kasih atas kebaikan Anda, Pak Shen. Sebenarnya, kamu juga bisa mengandalkanku. Sekian presentasi proposal saya.
Itu tadi adalah proposal kerjasama yang saya siapkan cepat turun. Halo semuanya, saya Lin Sihe. Selanjutnya saya akan menjelaskan draft proposal untuk kerjasama dengan Tuan Smith berdasarkan data pasar kita saat ini. Sekian pemikiran pribadi saya. Terima kasih semuanya. Sekelompok elit perusahaan, tapi proposal yang kalian buat kalah bagus dari anak magang. Proposalnya dikerjakan dengan baik. Untuk kerjasama ini dengan Tuan Smith Lin Sihe yang akan bertanggung jawab. Rapat selesai. Jang Yong, Kamu apa maumu? proposalku sudah disetujui. Tidakkah menurutmu kamu berutang maaf padaku? Maaf. Aku harap mulai sekarang kamu akan berhenti memfitnah orang tanpa alasan. Aku benar-benar tidak menyangka proposal Lin Sihe ternyata benar-benar disetujui. Terus kenapa kalau proposalnya lolos? Kalau dia memang sehebat itu, dia harusnya bisa mendapatkan kesepakatan dengan Tuan Smith. Itu baru namanya hebat. Maksudmu CE malah menunjuk Lin Sihe untuk bertanggung jawab atas proyek itu bersama Tuan Smith. Aku tidak tahu trik macam apa yang dia gunakan sampai bisa membuat proposal sebagus itu. Dia mengalahkan semua orang saat itu juga. Bagaimana mungkin Lin Sihe bisa sekompeten itu? Pasti ada orang lain yang menulisnya untuk dia. Sudah kuduga. Mana mungkin seorang anak magang bisa sehebat ini, tapi Tuan Shen sedang tidak memihakku sekarang. Tidak ada yang bisa kulakukan. Aku punya rencana. Itu hanya tergantung pada apakah kamu mau membantu. Apa rencananya? Jika kamu melakukan apa yang kukatakan, begitu selesai kamu akan dapat 100.000 lagi. Setuju. Aku akan lakukan apapun katamu. Lin Sihe, mari kita lihat bagaimana caramu mengalahkanku kali ini. Turunlah ke tempat parkir, aku akan mengajakmu makan hari ini. Tas saya tertinggal, tunggu aku sebentar. Jang Yong, kupikir kamu sudah pergi makan siang. Oh, Korek apiku tertinggal. Baru saja kembali untuk mengambilnya. Aku mau pergi makan siang sekarang. Lin Sihe, berani-beraninya kamu muncul hari ini. Kamu cuma cari masalah saja. Nona Jang, kita bersaing secara sehat, tidak ada yang perlu kutakutkan. Baiklah, sebentar lagi akan kubuat kamu kalah telak. Saya sudah banyak mendengar tentang kemampuan Tuan Shen dan Nona Jiang. Saya menantikan proposal yang kalian bawa hari ini. Jadi selanjutnya, siapa yang ingin mulai duluan? Tuan Smith, biarkan grup Jiang yang memulainya. Oke, Nona Jiang, silakan dimulai. Tuan Smith, sekarang saya mewakili grup Jiang untuk mempresentasikan proposal kami berdasarkan situasi saat ini mengenai proyek baru perusahaan Anda. Inilah proposal yang telah saya buat. Tuan Smith, sekian presentasi dari grup Jiang. Terima kasih. Lumayan, sekarang Tuan Shen, giliran Anda. Lin Sihe, belum terlambat untuk menyerah sekarang. Tuan Smith, sekarang saya mewakili grup Shen untuk mempresentasikan proposal kami kepada Anda berdasarkan analisis pasar komprehensif perusahaan kami terhadap proyek baru ini. Bagaimana bisa Lin Sihe membuat proposal baru? Mungkinkah aku telah dipermainkan? Sekian presentasi saya, terima kasih semuanya. Luar biasa. Dari semua proposal yang sudah saya dengar, hanya ide-ide Anda yang benar-benar menonjol. Pak Shen, Anda benar-benar punya orang-orang berbakat di sekitar Anda. Anda terlalu memuji Pak Smith, sisiku memang sangat hebat. Saya rasa saya tidak perlu mempertimbangkannya lagi. Pak Shen, semoga kerjasama kita sukses. Bukankah kamu bilang ini tidak akan gagal? Ayah, aku juga tidak tahu bagaimana Lin Sihe bisa melakukannya. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Lin Sihe, itu kamu kan? Kamu sengaja melakukan ini. Nona Jiang, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan.
Masih pura-pura bodoh? Kamu sengaja memberikan proposal yang salah kepada Zhang Yong. Orang apa kamu bersekongkol dengan Zhang Yong untuk menjebakku? Dengan sengaja dengan memberiku proposal palsu. Jadi Nona Jiang mengakui telah mencuri rahasia dagang grup Shen, benar begitu aku? Jiang Yue, kamu masih belum mau jujur. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Smith, proposal yang baru saja ditunjukkan keluarga Jiang sebenarnya dicuri dari versi lama yang ditolak oleh staf perusahaan saya. Saya tidak percaya hal seperti ini bisa terjadi. Ini semua karena Lin Sihe dia bersekongkol dengan Zhang Yong. Si aku hanya khilaf sejenak. Aku tidak pernah bermaksud melawanmu. Zhang Yue, apa kamu masih mencoba untuk menjebakku bahkan sekarang? Tidak. Biarkan aku menjelaskan. Kamu akan berurusan dengan pengacaraku. Apa keluarga kita benar-benar harus bertindak sejauh ini? Zhang Yue hanya terlalu mengkhawatirkanmu. Mulai sekarang, keluarga Jiang tamat di Haicheng. Menurutmu kesepakatan hari ini bakal berjalan lancar? Pasti enggak, kita lihat saja Lin Sihe dipermalukan. Kenapa kamu yakin banget? Apa kamu? Oh Lin Sihe, bukannya kamu seharusnya lagi negosiasi? Kenapa kamu balik sendirian dengan muka tertunduk malu? Jangan bilang kamu mengacaukannya. Kamu pengen banget ya kesepakatannya gagal. Kamu cuma terlalu percaya diri. Sekarang baru tahu rasa kan? Zhang Yong, apa yang kamu lakukan? Kamu sendiri yang paling tahu. Kamu nggak bisa selesaikan kesepakatannya, dan sekarang malah mau nyalahin aku. Dalam bisnis segalanya sah-sah saja. Lin Sihe pelajaran pertama di dunia kerja. Anggap saja ini hadiah dariku. Kalau begitu aku harus berterima kasih. Tapi kamu salah besar. Aku sudah mendapatkan kontraknya. Apa katamu itu nggak mungkin? Jelas-jelas aku sudah ambil proposalmu hari itu. Gimana bisa kamu? Kamu baru saja mengakuinya sendiri. Sayang sekali kamu cuma ambil draft pertama. Lin Sihe kamu menjebakku. Zhang Yong ternyata berani mencuri rahasia perusahaan. Dia bakal berakhir di penjara gara-gara ini. Kelihatannya dia orang baik. Nggak nyangka dia bakal melakukan hal seperti ini. Memang kita nggak bisa menilai orang dari luarnya saja. Tuan Shen, Zhang Yong kamu mencuri rahasia perusahaan. Apalagi yang mau kamu katakan? Tuan Shen, biarkan saya jelaskan. Saya nggak punya pilihan lain. Saya nggak bermaksud melakukannya. Bawa dia pergi. Saya nggak menoleransi ketidakjujuran. Mengenai masalah Zhang Yong, biarlah ini jadi peringatan bagi kalian semua. Selain itu, Lin Sihe berhasil mendapatkan kesepakatan dengan Tuan Smith. Dia akan menerima bonus 3 kali lipat dan bertanggung jawab penuh atas proyek baru ini. Ayah, tenanglah. Kesehatan ayah lebih penting. Bagaimana bisa jadi begini? Ini semua salahku. Aku cuma terlalu terburu-buru ingin kesepakatan itu berhasil. Aku tidak menyangka Lin Sihe ternyata menjebakku. Cukup! Nasi sudah jadi bubur. Kerjasamanya sudah tidak ada harapan. Kalau kita mau menyelamatkan grup Jiang, satu-satunya pilihan kita adalah menemui Shen Xi. Maksud ayah kita harus tunduk pada keluarga Shen. Apa ayah mau aku cuma diam saja melihat usaha seumur hidupku hancur begitu saja? Keputusanku sudah bulat. Si akhir-akhir ini, di antara keluarga kita, ada beberapa hal yang tidak menyenangkan terjadi. Hari ini, aku mengambil kesempatan ini untuk membawa Jiang Yue ke sini untuk minta maaf padamu dan Nona Lin Group. Jiang sudah menderita kerugian besar. Kamu sudah melampiaskan kemarahanmu. Tolong beri kami sedikit belas kasihan dan lepaskan keluarga Jiang. Apa ini sesuatu yang cuma dengan mengakui kesalahan bisa selesai begitu saja? Semuanya salahku, tolong lepaskan keluarga Jiang. Baru menyadari kesalahanmu sekarang sudah terlambat. Tuan Chen, kalau begitu katakan padaku apa yang harus dilakukan agar kamu melepaskan grup Jiang. Karena Anda tidak bisa mendidik Jiang Yue dengan benar, maka tidak perlu lagi baginya untuk tinggal di Haicheng lagi. Kamu mengusirku. Grup Jiang atau Jiang Yue, Anda cuma bisa pilih satu. Kamu, silakan pilih sendiri. Cukup. Aku sudah tidak bisa makan lagi. Kamu sekarang makan untuk berdua. Kamu harus makan lebih banyak. Penurut ya. Cobalah sup ini. Apa kamu harus sekejam ini? Jiang Yue, dari awal kamu sudah melewati batas. Kamu tidak seharusnya mengusik batas kesabaranku. Batas kesabaran? Sejak kapan Lin Sihe jadi batas kesabaran Shen Xi? Lalu apa artinya aku bagimu? Aku mengerti.
Dalam 3 hari aku akan mengirim Jiang Yue ke luar negeri. Mulai sekarang dia tidak akan pernah menampakkan wajahnya lagi di Haicheng. Aku mau dong. Boleh aku minta sedikit? Tunggu sebentar. Sayang, ayahmu benar-benar orang yang hebat. Dia sangat menyayangimu. Vanila dan melon. Kok kamu tahu aku suka dua rasa ini? Enak enggak? Manis dan lezat, enak banget. Sini aku coba. Memang manis sekali. Kenapa kamu baik sekali padaku? Begini saja dibilang baik, dasar gadis bodoh. Kedepannya akan jauh lebih baik lagi. Masa depan? Apa kita akan punya masa depan? Hati-hati. Sini aku gendong. Aku nggak apa-apa, aku bisa jalan sendiri. Aku khawatir. Aku ingat besok kamu ada jadwal cek kehamilan. Aku akan batalkan rapat pagi buat nemenin kamu. Nggak usah, pekerjaan lebih penting. Kan ada asisten rumah tangga yang nemenin. Sama saja kok. Nggak bisa begitu. Gimana kalau aku minta mama buat nemenin kamu? Apa nggak merepotkan? Bisa nemenin kamu cek kehamilan, dia pasti senang sekali. Baiklah. Terserah kamu saja. Shihe sudah lewat 3 bulan. Besok ingat tanya ke dokter ya. Hah? Aku tahu kok. Anak pintar. Aku siapkan air mandi dulu ya. Shensi, kamu baik sekali padaku. Kalau saatnya tiba nanti bagaimana kalau aku tidak tega pergi? Cihe, tunggu di sini sebentar. Aku mau ke toilet sebentar. Oke, silakan. Oh, Ternyata benar itu Shihe. Bukankah dia bilang dia dikirim keluar kota untuk kerja? Bagaimana bisa begini? Nenek Lin Shihe sudah membohongi nenek demi sedikit uang dia hamil anak orang kaya. Tidak, itu tidak mungkin Shiheku. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Shihe, kalau kamu tidak membiarkanku hidup tenang, jangan harap kamu juga akan tenang. Li, nenek-nenek sedang apa di sini? Shihe, kenapa kamu ada di sini? Kamu hamil kan? Nek, biarkan aku jelaskan. Ini tidak seperti yang nenek pikirkan. Apa begini caraku membesarkanmu? Kamu tega membohongiku soal kerja di luar kota. Kamu masih gadis muda, dan sekarang kamu malah hamil. Bagaimana masa depanmu nanti, nenek? Nek, tolong jangan marah. Aku bisa jelaskan. Kamu benar-benar mengecewakanku. Nenek, bangun nenek. Lin Shihe, akhirnya kamu mendapatkan balasanmu. Jiang Yue kamu yang kasih tahu nenekku kan? Kalau berani melakukannya, kenapa takut orang lain tahu? Lin Shihe dia satu-satunya kerabatmu. Kalau sampai terjadi apa-apa padanya, kamulah yang membunuhnya. Tidak, itu tidak akan terjadi. Nenek pasti akan baik-baik saja. Dokter, tolong saya! Tolong selamatkan nenek saya! Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak menyembunyikannya dari dia. Kalau sampai terjadi apa-apa padanya, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Shihe, jangan khawatir. Aku sudah menghubungi tim medis terbaik. Nenekmu pasti akan baik-baik saja. Apa yang terjadi? neneknya Shihe datang ke rumah sakit, mengetahui kalau Shihe hamil, dan pingsan karena terkejut. Mereka sedang memberikan pertolongan darurat sekarang. Bagaimana dia bisa sampai di poli kandungan? Jiang Ye yang membawanya ke sini. Pak Shen cari dia, kirim dia langsung ke Myanmar Utara, jangan biarkan dia kembali lagi. Ini semua salahku. Seandainya saja aku memberitahunya yang sejujurnya sejak awal, ini tidak akan terjadi. Jangan menangis, ini bukan salahmu. Aku di sini, nenek pasti akan baik-baik saja. Ini semua salahku. Aku tidak menjaganya dengan baik. Aku yang membuatnya begini. Sudah. Jangan terlalu dipikirkan. Aku akan tetap di sisimu. Dokter, bagaimana keadaan nenek saya? Kami menanganinya tepat waktu. Dia sudah melewati masa kritis untuk saat ini. Tapi dia sudah lanjut usia. Dia tidak boleh terlalu emosional. Mengingat kondisinya, keluarga harus mempertimbangkan agar dia segera menjalani operasi bypass secepat mungkin.
Saya mengerti. Terima kasih, dokter. Nenek sudah bangun. Bagaimana perasaan nenek? Ada yang terasa tidak nyaman, nenek. Apa yang ingin nenek katakan? Shihe, kalau kamu masih menganggapku nenekmu, maka dengarkanlah aku, ikutlah pulang denganku. Nenek, aku. Kamu menolak. Maksudmu kamu mau terus tinggal bersama seseorang tanpa status yang jelas. Nenek, tolong biarkan aku melahirkan anak ini. Kamu bersikeras mempertahankan bayi dari pria itu, apa dia mau menikahimu dia? Shenxi, mana mungkin dia mau menikahiku? Aku tidak bisa membiarkan seluruh hidupmu hancur. Kamu harus dengarkan aku, gugurkan kandungan itu, pulanglah bersamaku. Nenek, aku tidak bisa menjanjikan itu. Anak ini adalah sebuah nyawa. Aku janji padamu, setelah aku melahirkan dengan selamat, aku pasti akan pulang bersamamu. Kenapa kamu begitu bodoh? Kamu itu masih muda. Punya anak di luar nikah. Bagaimana dengan sisa hidupmu nanti? Nenek, bukankah aku masih punya nenek? Aku akan menua. Suatu hari nanti aku akan meninggal saat waktunya tiba dan kamu sendirian. Bagaimana aku bisa tenang? Dengarkan aku dan pulanglah. Aku tidak akan melanjutkan pengobatan. Aku hanya ingin kamu bahagia. Nenek Lin. Shihe, mereka ini. Ini adalah keluarga Shen. Nenek Lin saya, kakeknya Shen Si bayi yang dikandung Shihe, benar-benar cucu laki-laki tertua keluarga Shen, kami cucu tertua. Ternyata Anda, Tuan Shen, Anda datang di waktu yang tepat. Karena semua orang sudah di sini. Saya, wanita tua ini, akan memperjelas semuanya. Shihe adalah cucu kesayangan saya. Meskipun saya miskin, saya tidak akan memanfaatkan cucu saya untuk mencari uang. Apapun yang dijanjikan Shihe pada Anda, itu tidak berlaku. Saya akan membawanya pergi sekarang juga. Nyonya, tolong tenang dulu. Mari kita bicarakan baik-baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Saya tidak akan pernah membiarkan Shihe saya tanpa status apapun melahirkan anak orang lain. Bagaimana dia akan menghadapi dunia nanti, saya tidak akan pernah setuju. Shihe adalah keluarga Shen, calon menantu cucu pilihan. Bagaimana mungkin dia tidak punya status nyonya? Saya datang hari ini mewakili keluarga Shen untuk berdiskusi dengan Anda mengenai pernikahan kedua anak ini. Pernikahan, apakah ini keinginan para tetua atau... Ini adalah niat saya. Ini salah saya. Begitu kehamilan dikonfirmasi, seharusnya saya segera datang melamar. Sampai jadi begini. Itu karena saya kurang baik menanganinya. Maafkan saya. Kamu mau menikahi Shihe apa karena kamu benar-benar mencintainya atau demi anak itu? Saya tidak main-main dengan pernikahan. Saya sungguh-sungguh ingin menikahi Shihe. Shenxi bilang dia sungguh-sungguh ingin menikahiku. Shihe, apa kamu bersedia menikah dengannya? Nenek, aku bersedia. Nyonya, hari ini agak terburu-buru. Kami pikir akan menunggu sampai kondisi Anda membaik. Lalu kita pilih hari baik agar semua orang bisa duduk dan membicarakan dengan layak pernikahan kedua anak ini. Bagaimana menurut Anda? Baiklah, biar saya perjelas dulu. Meskipun Shihe sudah hamil, semua tata krama harus tetap dijalankan. Mahar harus 88.000 sesuai adat, ditambah 3 emas. Apapun yang didapat gadis lain, Shihe saya juga harus mendapatkannya. Tenang saja. Semua tata krama yang sesuai keluarga Shen kami tidak akan melewatkan satu detail pun. Kami sudah mengatur segalanya, dokter-dokter terbaik, untuk menjadwalkan operasi Anda sesegera mungkin. Setelah Anda pulih, kita akan menikahkan mereka berdua. Benar sekali di usia Anda ini, bukankah Anda ingin melihat dengan mata kepala sendiri anak Shihe lahir? Nenek, lakukanlah demi aku. Bekerja samalah dengan dokter. Baiklah, kamu bilang akan selalu bersamaku. Kamu anak yang baik sekali. Nenek janji akan bekerja sama dalam pengobatan, entah itu suntikan atau operasi. Aku setuju semuanya, Nek. Nenek, aku tahu nenek paling sayang padaku. Nenek Shihe, aku mau angkat telepon sebentar. Nenek perhatikan beberapa hari terakhir ini sih. Dia tidak seperti pewaris kaya yang suka main perempuan itu. Dia sangat perhatian padamu. Karena hubungan kalian berdua baik, nenek akhirnya bisa tenang. Nek, Shenxi, sebenarnya dia orang baik. Meskipun dia melakukan semua ini demi kamu dan bayinya. Besok nenek akan dioperasi. Nenek tidak tahu apa bisa selamat. Ini nenek berikan ini padamu dulu. Nek, jangan bicara seperti itu. Si sudah mencarikan ahli terbaik. Nenek pasti akan sembuh. Baiklah, nenek masih harus merayakan pernikahan kalian dan menunggu cicit nenek lahir. Tuan Shen, kami sudah mencari selama berhari-hari, tapi tidak ada tanda-tanda Jiang Yue. Saya khawatir Jiang Yue sudah gila.
Saya takut dia akan mengincar Nona Lin lagi. Begitu rupanya teruslah mencari. Sampai Zhang Yue muncul tugaskan lebih banyak orang untuk menjaga Shihe, untuk memastikan keselamatan Shihe. Apa kamu sedang dalam masalah? Zhang Yue masih belum ditemukan. Aku khawatir obsesinya terlalu dalam. Aku takut dia akan mengincarmu dan bayinya lagi. Mungkin dia sudah sadar dan pergi diam-diam. Aku akan sangat berhati-hati. Lagi pula, kamu kan ada di sisiku setiap hari. Tidak akan terjadi apa-apa. Semoga aku cuma terlalu khawatir. Apa menurutmu operasi nenek besok akan lancar? Profesor Zhang bilang tingkat keberhasilannya 80%, nenek pasti akan baik-baik saja. Semuanya akan aman dan selamat. Nona Lin operasinya sukses besar. Si nenek baik-baik saja. Aku sudah tahu dia akan baik-baik saja. Terima kasih. Baiklah. Sekarang kamu akhirnya bisa tenang. Dokter, terima kasih. Itu sudah tanggung jawab saya. Shenxi, bertemu denganmu adalah hal paling indah dalam hidupku. Bagaimana aku harus berterima kasih padamu? Kalau begitu balaslah dengan menemaniku seumur hidupmu. Sisi nenek sudah sembuh sekarang, kapan kamu mau menikah denganku? Bukannya kamu bilang mau menikah denganku, cuma biar nenek merasa tenang saat operasi. Sudah kubilang, aku tidak pernah bercanda soal pernikahan menikahimu. Adalah keputusan yang sudah kupikirkan matang-matang. Dalam hidup ini harus kamu orangnya. Nyonya, melihat Anda sudah sembuh total, kami akhirnya bisa merasa tenang. Kita semua berkumpul di sini hari ini karena ingin membahas pernikahan kedua anak kita. Ini adalah seserahan dari keluarga Shen. $888 juta. Ini adalah surat nikah untuk mereka berdua. Ini adalah perhiasan pernikahan yang kusiapkan untuk Shihe. 2 gedung perkantoran di pusat kota, 8 villa, 6 mobil dengan model berbeda. Nenek, ini adalah perjanjian pernikahan yang khusus kusiapkan. Kalian semua, ini terlalu berlebihan. Ini tidak seberapa. Kedepannya seluruh keluarga Shen akan menjadi milik Shihe. Dan ada juga ini yang kuberikan khusus untuk Shihe, 8% saham di Shen Group. Nenek, perjanjian pranikah ini sudah kutandatangani. Jika aku melakukan sesuatu yang membuat Shihe tidak bahagia setelah menikah, dia berhak mengajukan perceraian. Seluruh asetku akan menjadi miliknya. Shenxi, Shihe, aku melakukan ini atas kemauanku sendiri. Bagus. Aku sudah melihat ketulusanmu. Si adalah anak yang baik. Aku mempercayainya. Lalu kita akan menunggu sampai Shihe melahirkan dan memilih hari baik untuk melangsungkan pernikahan. Lin Shihe, kaulah yang membuatku kehilangan segalanya. Aku akan menyeret bersama. Shixi, awas! Shixi, kamu tidak apa-apa. Perutku sakit sekali. Ambulans, Bu, ya, panggil ambulans. Cepat, segera bawa dia ke rumah sakit terdekat. Segera panggil polisi. Jangan biarkan Zhang Yue kabur. Kalau terjadi sesuatu, kamu harus selamatkan bayinya, kakek. Dia butuh darah tali pusat untuk menyelamatkan nyawanya. Jangan bicara begitu kamu dan bayinya. Kalian berdua harus baik-baik saja. Jangan terlalu khawatir. Shihe orang yang sangat beruntung, dia pasti akan baik-baik saja. Tidak ada yang menyangka Zhang Yue akan segila ini. Aku sudah lapor polisi dan menyuruh mereka menangkapnya. Tidak perlu. Kirim dia ke rumah sakit jiwa. Seumur hidupnya. Dia tidak akan pernah bisa keluar lagi. Selamat Tuan Shen, ibu dan bayinya. Selamat, bayinya prematur. Dia harus berada di inkubator untuk observasi. Syukurlah, asalkan mereka baik-baik saja. Syukurlah mereka selamat. Shihe gadis yang beruntung. Setelah melewati rintangan ini, hidupnya akan damai dan lancar mulai sekarang. Ngomong-ngomong, dokter, darah tali pusat bayinya apa sudah disimpan? Bu, ya kakek, kenapa kalian tertawa? Kakekmu pura-pura sakit untuk menjebakmu. Dia tidak butuh darah tali pusat untuk menyelamatkannya. Kakek tidak apa-apa. Kakek segar bugar, kakek akan hidup sampai 100 tahun. Mana mungkin ada yang salah. Kalau kakek tidak pura-pura sakit, apa kamu bisa dapatkan istri dan anak secepat ini?
Kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Bayinya Vi, di mana bayi kita? Bayinya baik-baik saja. Dia sedang di inkubator sekarang, dokter bilang dia perlu diobservasi sebentar. Syukurlah kalau begitu. Lalu bagaimana dengan darah tali pusarnya? Apa cocok untuk kakek? Kita tidak menyimpan darah tali pusarnya. Kenapa? Tanpa darah tali pusar itu bagaimana dengan penyakit kakek? Kamu baru bangun sudah tanya macam-macam. Yang terpenting sekarang adalah kesehatanmu sendiri. Mengerti? Mengerti kan? Tapi kakek, Jangan khawatir. Kakek-kakek baik-baik saja. Aku juga baru tahu. Orang tua itu cuma pura-pura sakit waktu itu. Hanya untuk menekanku agar menikah dan punya anak. pura-pura. Lalu, apa dia benar-benar tidak apa-apa? Kesehatannya sangat baik. Dia pasti akan panjang umur. Lalu kita, Apa? Kita sudah punya anak. Apa kamu mau membatalkan pernikahan kita? tentu saja bukan itu maksudku. Kalau begitu fokuslah pada pemulihanmu. Dan bersiaplah menjadi pengantinku. Kamu tahu tidak? Saat kamu di ruang operasi, aku takut setengah mati. Untunglah kamu tidak apa-apa. Semuanya sudah lewat. Lihat aku baik-baik saja. Lepaskan aku! Aku tidak sakit! Aku putri keluarga, jangan beraninya kalian mengurungku! Aku akan suruh ayahku meratakan tempat ini! Lepaskan aku! Apa mau kalian lepaskan aku sekarang juga? Karena kamu sudah di sini, jangan harap bisa pergi seumur hidupmu. Kalau kamu tidak menurut kami, punya banyak cara untuk membuatmu patuh. Putri keluarga Jiang, kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Pergi kalian! Kalian sudah dengar belum lulusan terbaik kita tahun ini adalah Lin Shihe. Nilainya selalu luar biasa. Dia selalu dapat beasiswa tertinggi setiap tahun. Wajar saja kalau dia yang terpilih. Kalian nggak tahu ya, Lin Shihe itu sudah punya anak. Siapa yang tahu itu anak dari pria mana? Dengan moral seperti itu, mana pantas dia jadi lulusan terbaik? Pasti ada main belakang. Selanjutnya kami mengundang perwakilan lulusan terbaik tahun ini, Lin Shihe, untuk naik ke panggung dan menerima penghargaan yang akan diserahkan oleh CEO Shen Group Tuan Shen Si untuk memberikan penghargaan. Tunggu sebentar, Tuan Shen. Moral Lin Shihe itu buruk. Dia sudah punya anak sebelum lulus. Dia sama sekali tidak pantas menjadi lulusan terbaik. Benar sekali. Ada yang enggak beres dengannya. Kami tidak terima ini. Lin Shihe pasti jadi simpanan sugar daddy. Orang seperti dia, pihak sekolah seharusnya mengeluarkan dia demi menjaga nama baik sekolah kita. Ya, tepat sekali. Kalian bicara begini, tapi apa kalian punya bukti? Ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kamu hamil besar, dijemput pakai mobil mewah, dan pergi periksa kandungan. Itu buktinya. Aku memang hamil dan sudah melahirkan. Terus kenapa? Dia mengakuinya. Kamu hamil di luar nikah. Kalau bukan wanita simpanan, lalu kamu itu apa? Kepala sekolah, Tuan Shen, orang seperti dia tidak pantas menjadi mahasiswa di sekolah kami. Siapa yang bilang Lin Shihe hamil di luar nikah? Tuan Shen, apa katamu? Lin Shihe adalah istri sah dari aku, Shen Si. Bagaimana mungkin? Jika kau menginginkan beasiswa itu, kau harus mendapatkannya dengan kemampuan nyata. Bukannya menggunakan cara licik seperti ini untuk memfitnah orang lain. Siapa sangka bahwa Lin Shihe dan Tuan Shen memiliki hubungan seperti itu? Baiklah, karena semuanya sudah jelas, upacara akan dilanjutkan. Jika ada yang berani bicara sembarangan lagi, sekolah akan menghukum mereka dengan berat. Silakan sambut Lin Shihe ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Lin Shihe tidak hanya punya nilai bagus, tapi dia juga menikah dengan keluarga kaya. Aku sangat iri padanya. Kapan aku bisa menjadi seperti dia? Lin Shihe, selamat atas kelulusanmu. Terima kasih. Akhirnya aku lulus. Jadi, selanjutnya, apa kau siap? Nyonya Shen. Apa? Tentu saja perjalanan kelulusan dan juga bulan madu. Berangkat sekarang juga.
Aku sudah mengatur semua pekerjaanku untuk berkeliling dunia bersamamu. Ini adalah hadiah kelulusanku untukmu. Bagaimana dengan bayinya? Kita punya banyak pengasuh dan pelayan di rumah. Dengan adanya orang tua kita, kau tidak perlu khawatir. Tapi, Siksi bayinya sudah lahir, mulai sekarang orang yang harus bersamamu adalah aku. Tuan Shen, terima kasih telah hadir dalam hidupku, karena telah memberi hidupku yang gelap secercah cahaya. Halo nenek, aku dan Si sedang dalam perjalanan ke bandara. Aku baru saja menerima telepon dari panti asuhan. Kepala panti ayah kandungmu sudah ditemukan. Apa kamu ingin menemuinya? Ayah kandungku. Aku dengar dia sedang sakit parah. Dia sudah lama mencarimu. Ada apa? Si bisa temani aku ke rumah sakit untuk menemui ayah kandungku. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Shihe, Kepala panti, sebenarnya apa yang terjadi? Mereka tiba-tiba menghubungiku. Katanya mereka sedang mencari putrinya waktunya. Tempatnya semuanya cocok dengan saat aku menemukanmu. Bahkan kain bedong yang membungkusmu juga cocok. Hanya berdasarkan ini saja. Belum membuktikan kalau pria ini adalah ayah kandung Siksi. Shihe ini adalah, ini suamiku Shensi. Kamu sudah menikah. Baguslah kalau begitu. Panti asuhan menyimpan data DNA dari setiap anak, jadi aku segera melakukan tes DNA. Setelah terkonfirmasi, aku langsung menghubungimu. Masalah utamanya adalah dia didiagnosis menderita leukemia. Jika tidak mendapat transplantasi sumsum tulang, dia tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan. Begitu rupanya. Terima kasih. Aku ingin menemuinya dulu. Namanya Wang Dayong. Menurut ceritanya ibumu sudah meninggal karena komplikasi saat melahirkan. Belum lama ini istrinya tahu dia sedang sekarat dan pergi membawa putranya. Sekarang sama sekali tidak ada yang mengurusnya. Kamu. Apa kamu putriku? Aku. Akhirnya aku menemukanmu. Putriku sayang, kamu ada apa? Aku benar-benar ayahmu. Bisa jawab 2 pertanyaanku dulu? Tentu saja. Apapun pertanyaanmu, aku bisa menceritakan semuanya padamu. Aku benar-benar ayahmu. Dulu. Ibuku meninggal saat melahirkanku. Kenapa ayah menelantarkanku? Aku tidak punya pilihan. Aku tidak berguna. Mana mungkin seorang pria dewasa membesarkan bayi yang masih menyusui sendirian? Kamu harus memahamiku. Tetap bersamaku, kamu hanya akan mati kelaparan seorang bayi perempuan. Lagi pula tidak bisa meneruskan garis keturunan keluarga. Jadi, tepat setelah ibuku meninggal dan ayah menelantarkanku, ayah menikah dengan wanita lain. Itu semua sudah berlalu. Ibumu sudah pergi bertahun-tahun lamanya. Lagi pula, bukankah aku sudah menemukanmu sekarang? Putriku yang baik. Apakah aku bisa bertahan hidup sepenuhnya tergantung padamu? Kamu tidak akan membiarkanku mati begitu saja, kan? Jika ayah tidak sakit parah, apa ayah akan tetap mencariku aku? Aku ingin kejujuran. Baiklah. Aku mengerti. Putriku sayang, kamu tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Jika kamu tidak menyelamatkanku, aku akan mati. Aku akan ikut tes kecocokan. Begitu kita keluar dari pintu ini, kita akan bersikap seolah tidak pernah bertemu. Kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku bersedia bekerja sama untuk tes itu. Apakah kecocokannya berhasil? Tergantung takdir ibu. Aku putrimu Lin Shihe ini menantumu Shensi. Maafkan aku. Karena butuh waktu lama untuk mengunjungimu. Aku sangat baik sekarang jiwamu di surga. Akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Ibu, jangan khawatir. Aku akan menjaga Siksi dengan baik untukmu dan tidak akan membiarkannya menderita lagi. Tes kecocokannya gagal. Sekarang, apa kamu yakin sudah selesai dengannya? Bahkan takdir pun menginginkannya pergi. Ini mungkin karma atas keegoisannya. Mulai sekarang, aku ingin menjadi Lin Shihe yang bahagia dan ceria.